Thailand, klan Dukun Gelap. Xing Luen duduk bersila di atas futon sambil memegang ponsel. Niat mengerikan memenuhi matanya setelah dia mendengar kata-kata Tang Xiu. Dia kemudian menjawab, "Bos, meskipun aku patriark klan Dukun Gelap, saya telah memutuskan untuk mengikuti Anda dan akan menerima salah satu keputusan Anda tanpa syarat." Sikap dan sikapnya sangat memuaskan Tang Xiu, dan dia perlahan berkata, "Saya yakin Anda sangat menyadari perselisihan antara Sekte Tang dan klan penyihir surgawi. Aku tidak pernah berencana untuk menyerah memusnahkan klan penyihir surgawi. Karena itu, kupikir klan Saman Gelapmu punya cukup waktu untuk membangun kekuatanmu. Sudah waktunya klan Anda pergi dan bertindak. Kamu bisa berharap memiliki semua anggota inti klan saya atau bahkan kita semua untuk keluar, bos," jawab Xing Luen dengan semua keseriusan. "Arahkan saja jarimu dan kami akan bergerak dan bertarung untukmu. Kami telah mengembangkan kekuatan kami untuk beberapa waktu dan saya meyakinkan Anda bahwa klan Dukun Gelap telah berubah. Bahkan ayah saya tidak akan menentang keputusan saya." "Tidak perlu mengirimkan semua kekuatanmu," jawab Tang Xiu. "Ambil saja semua ahli klan Saman Gelap dan pergi ke Saipan. Tetap di sana dan tunggu pesanan saya berikutnya." Dimengerti. Xing Luen menurut dan kemudian menutup telepon. Segera setelah itu, sosoknya muncul di atap. Kemudian, 5 sosok berkedip dari kejauhan dan muncul di depan Xing Luen dalam sekejap. Kepala keluarga, 5 lelaki tua yang kuat menyambut dan memberi hormat. "Beritahu semua tetua klan untuk mengadakan pertemuan." Xing Luen mengeluarkan perintah dengan suara berat. "Klan kita akan menghadapi pertempuran hidup dan mati. Katakan pada mereka untuk mengesampingkan semua yang saat ini sedang mereka lakukan." "Setuju." Kelima pria tua itu saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu tentang masalah mendesak yang dibicarakan Xing Luen. Namun, mereka telah bersumpah kesetiaan mereka kepada Xing Luen dan menerima pesanan tanpa ragu dan dengan cepat melintas ke kejauhan. "WHOOSH! WHOOSH!" Suara mendesing. Setelah beberapa menit, sosok-sosok yang berkedip terus datang dengan cepat dan kemudian berdiri di halaman besar. Mereka semua adalah tetua klan Saman Gelap, kelompok ahli paling kuat di klan. Teknik kultivasi yang mereka praktekkan berasal dari Tang Xiu melalui Xing Luen, ditambah sumber daya kultivasi yang mereka peroleh dari perdagangan batu iblis dengan Tang Xiu telah membuat mereka jauh lebih kuat daripada setahun yang lalu. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kekuatan mereka dengan cepat melonjak 10 kali lipat atau lebih. Setelah setengah jam, semua atasan klan Saman Gelap muncul di depan Xing Luen, kecuali ayahnya. Klan Saman Gelap memiliki total 14 tetua, dan kultivasi mereka sebanding dengan para ahli di Golden Core Stage. "Patriark, berita yang kami terima menyebutkan tentang hal yang mendesak terkait dengan kehidupan dan kematian klan. Apa sebenarnya itu?" Satu-satunya perempuan, yang rambut peraknya berkibar karena angin dan mengenakan jubah merah, bertanya. Dia tidak terlihat tua dan wajahnya tampak seperti berusia 30-an sebagai gantinya bersama dengan sosoknya yang memikat. Alih-alih menjawab, Xing Luen menyipitkan matanya dan bertanya, "Di mana ayahku?" Beberapa tetua saling bertukar pandang dengan kecewa dan ragu-ragu. Akhirnya, Xing Man berkata, "Dia meninggalkan klan kami setelah Anda memasuki pengasingan, Patriark. Dia belum kembali. Dia secara alami menyimpan beberapa kebencian sejak dia diusir dari kursi Patriark meskipun berada di masa jayanya." Xing Luen mencibir. "Jika tebakanku benar, dia masih mengkhawatirkan kakak laki-lakiku dan tinggal di sini agak membuatnya cemberut. Biarkan saja dia pergi karena dia memilih untuk pergi. Tapi dia bukan lagi penatua klan Dukun Gelap sejak saat itu." Ini, ke-14 sesepuh diam-diam dikejutkan oleh keputusan mendadak itu. Namun, mengingat perubahan dramatis klan Dukun Gelap telah melewati setelah Xing Luen mengambil alih kursi Patriark, mereka akhirnya menerima keputusan. "Baiklah, sekarang bisakah kau menguraikan tentang apa yang sebenarnya terjadi, Patriark?" tanya Xing Man. "Ini tentang klan penyihir surgawi," Xing Luen menjelaskan. "Mereka sedang bersiap untuk mengambil tindakan terhadap klan kita dan aku baru saja mendapat kabar tentangnya dari Tang Xiu. Pensiunan penatua klan penyihir surgawi, Helios Luna, saat ini sedang bernegosiasi dengan dia. Dia ingin kultivator Sekte Tang berhenti membantu klan kami." Pada saat itu, corak dari semua 14 tetua klan Saman Kegelapan sangat berubah dan tampak marah. Beberapa yang memiliki sumbu pendek bahkan membuang kutukan. Klan Celestial menyebalkan itu menganiaya leluhur kita dan hanya sedikit yang selamat saat itu. Klan kita baru saja pulih sedikit vitalitas setelah bertahun-tahun, tetapi orang menyebalkan ini tidak pernah memiliki niat untuk melepaskan kita. Kenapa kita harus takut pada mereka? Klan Dukun Gelap bukan lagi pengecut lemah yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Karena klan penyihir surga ingin memusnahkan kita, maka mari kita kembalikan pada mereka. Saya baru saja belajar beberapa seni rahasia yang kuat. Saya akan memverifikasi seni ini dengan darah mereka.
Klan penyihir surga memang lebih kuat dari klan kami, tetapi kekuatan seluruh klan kami juga telah berkembang pesat. Karena mereka sekarang memamerkan taring mereka, maka mari kita memotong taring mereka dan mematahkan kaki guk-guk mereka. Mari kita serahkan kembali pada mereka, Patriark. Untuk klan saman gelap kami dan untuk membalas dendam untuk nenek moyang kami. Membunuh. Sambil mengamati wajah 14 tetua, Xing Luen mencibir. Apakah Anda benar-benar berpikir kekuatan klan kami saat ini dapat bersaing dengan klan penyihir surgawi? Even if we can, we must make them pay a painful price. An elder cried out in a deep voice. I understand the fury harbored in your hearts, elders. Ido, Xing Luen indifferently sighed. I can tell you even I myself am even more furious than you. But anger alone cannot solve the problem. The reason I summoned you here is to discuss the measure of how to inflict the heaviest blow to the Celestial Wizard clan and minimize the loss. Suddenly, the 14 elders of the Dark Shaman clan fell into silence. They were filled with fury just now and clamoring to vent their anger. But at the end of the day, they were also well aware that the clan didn't have the capital to rival the Celestial Wizard clan even though the clan's strength had progressed greatly during this period. Xingman berpikir sejenak dan berkata, Patriark, saya yakin Anda sudah membuat keputusan sejak Anda memanggil kami di sini. Kaulah yang membawa klan kami ke kekuatan kami saat ini. Oleh karena itu, kami juga berharap bahwa Anda dapat membawa kami untuk menimbulkan kerugian besar pada klan penyihir surgawi, dan bahkan menghancurkan mereka. Itu benar, kami akan mematuhi perintahmu. Kamu kontributor terbesar di klan. Beri kami perintahmu, Patriark. Kami telah memberikan kesetiaan kami kepada Anda. Beri kami perintah dan kami akan pergi berperang. Mengangguk dengan puas, Xing Luen kemudian berkata, karena itu, panggil semua tuan di klan. Kami akan menyelinap ke Saipan dan tetap rendah untuk sementara waktu. Juga, Anda harus tahu tentang pertikaian yang mendalam antara Tang Sekte dan klan penyihir surgawi. Oleh karena itu, Sovereign Tang Xiu dari Tang Sekte telah memutuskan untuk meluncurkan kampanye melawan klan penyihir surgawi. Klan kami akan bekerja sama dengan Tang Sekte. Aku yakin para orang menyebalkan penyihir surgawi itu pasti akan ketakutan tanpa alasan. Kerja sama. 14 penatua sangat gembira karena mereka semua tahu tentang Tang Xiu dan Tang Sekte. Karena Tang Xiu akan menyerang klan penyihir surgawi, itu tentu saja bukan masalah bagi mereka. Di satu sisi, itu tidak hanya bisa menyelesaikan ancaman yang ditimbulkan oleh klan penyihir surgawi tetapi juga kesempatan untuk memberikan pukulan berat kepada musuh dan membalas dendam kepada leluhur mereka. Secara keseluruhan, itu adalah hal yang hebat karena mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan satu langkah. Pulau Suni. Setelah memanggil Xing Luen, Tang Xiu kembali ke depan Helios Luna lagi dan dengan acuh tak acuh berkata, saya sudah memanggil para tetua sekte saya dan berbicara tentang kondisi Anda. Saya tidak tahu apa yang akan mereka putuskan untuk saat ini. Mungkin mereka sedang mendiskusikannya sekarang. Ekspresi Helios Luna mereda dan dia tersenyum berkata, baiklah. Tidak masalah. Tang Xiu dengan dingin bersenandung dan langsung menuju ke altar dan duduk bersila, menunggu dengan tenang Chen Zizong untuk sepenuhnya belajar dan mengoperasikan seni rahasia. WHOOSH. 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 Sosok-sosok berkelip dari linear ke pantai. Dari lebih dari 200 orang dari api suci, beberapa dari mereka terbunuh dalam pertempuran. Tidak ada murid Tang Sekte yang mati, dan hanya satu dari mereka yang terluka ringan. Helios Luna sedikit mengerutkan kening dan niat membunuh melintas di matanya setelah melihat orang-orang dari api suci. Dia berbalik ke Tang Xiu dan mencibir. Anda melakukan aksi yang cukup keras, Tang Xiu. Sama seperti pepatah di negara Anda, lakukan untuk orang lain seperti Anda ingin mereka lakukan untuk Anda, ya. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkanmu untuk menyadari garis itu dengan terampil dan menggunakan para orang menyebalkan Secret Flame yang haus uang ini melawanku secara bergantian. Tutup mulut, brengsek, teriak pria hitam besar itu dengan marah. Helios Luna melirik Tang Xiu, yang tampak acuh tak acuh, sebelum langsung menatap lelaki kulit hitam itu. Kecepatannya sangat cepat dan hanya perlu satu kedipan mata untuk muncul di depannya. Saat dia berubah menjadi versi miniatur naga hitam, dia memukul keras dada pria kulit hitam itu. Bam! Retak. Tulang dada lelaki berkulit hitam itu ambruk dan dia dengan marah memuntahkan seteguk darah ketika tubuhnya terbang terbalik ke belakang seperti layang-layang yang patah. Itu hanya satu serangan, tetapi pria kulit hitam itu langsung terbunuh. Lebih dari 200 anggota api suci terkejut. Mereka tidak berharap bahwa yang terkuat di antara mereka bahkan tidak mampu melawan dan dibunuh oleh Helios Luna. Bunuh dia. Puluhan master yang paling dekat dengan Helios Luna melesat cepat sambil meraung. Percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Helios Luna, dia tidak akan bisa menahan banyak orang yang menyerangnya.
Bagaimanapun, bahkan semut dapat membunuh seekor gajah karena jumlahnya. Heh, banyak semut. Rasa jijik dan jijik melintas di mata Helios Luna. Dia meneriakkan heks aneh ketika pisau hitam tiba-tiba muncul di tangannya keluar dari udara tipis dan langsung melesat ke arah para penyerang. Lampu bilas 100 meter menyala dan memangkas ke depan dari pisau hitam 30 cm. Puluhan ahli api suci yang menyerbu semuanya ditebas, menciptakan hujan darah dan meninggalkan mayat mereka tersebar di tanah dalam setengah. Tang Xiu, duduk bersila di atas altar, tiba-tiba membuka matanya saat ini dan berteriak. Semua kamu, berhenti. Jangan salahkan saya karena kejam jika ada di antara Anda membuat langkah lain. Helios Luna berbalik untuk melihat Tang Xiu yang berwajah dingin dengan niat membunuh yang melonjak. Dia akan pindah untuk membunuh Tang Xiu secara langsung jika dia tidak sepenuhnya sadar bahwa dia bukan pasangan Tang Xiu. Tang Xiu, aku tidak peduli jika kamu bergerak maju untuk menghentikan mereka, tapi aku akan sepenuhnya memusnahkan mereka jika mereka berani memprovokasi saya lagi. Tang Xiu sedikit mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian melihat pada lebih dari 100 anggota Secret Flame yang tersisa dan dengan acuh tak acuh berkata, kalian terlalu lemah dan seperti semut di matanya. Anda akan menjadi orang-orang yang mati bahkan jika Anda semua bergerak untuk menyerangnya. Jika Anda ingin membalas dendam, menjadi lebih kuat di masa depan atau hubungi para ahli di organisasi Anda. Aku melarang kalian semua untuk bergerak lagi untuk saat ini. Anggota Secret Flame yang tersisa merasa jengkel dan frustrasi. Mereka juga menyadari bahwa Tang Xiu benar. Mengingat kekuatan mereka, ingin membunuh Helios Luna itu bodoh dan bodoh. Banyak dari mereka bahkan merasa berterima kasih kepada Tang Xiu karena mereka kemungkinan akan dibunuh dengan cepat jika Tang Xiu tidak angkat bicara. Tiba-tiba, semua orang diam meskipun sebagian besar mata mereka tertuju pada Tang Xiu dan Helios Luna. Pagi-pagi sekali, gumpalan sinar matahari pertama terbebas dari belenggu cakrawala di laut dan menumpahkan cahaya di bumi. Tiba-tiba, Chen Zizong di altar membuka matanya. Sebuah cahaya merah menyala dari matanya saat pola larik di altar bersinar dan memancarkan cahaya merah darah. Aliran darah mengalir mundur di sepanjang garis arai dan mengalir kembali ke tubuh Chen Zizong, sementara 13 bilah yang menusuknya tiba-tiba terlontar dan terbang. Berdengung, Helios Luna, yang duduk bersila di atas batu biru, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Ketidakpercayaan meluap di matanya saat dia melihat Chen Zizong di atas altar dengan kaget. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa tubuhnya tampaknya dikelilingi oleh energi 5 benda surgawi yang menariknya ke altar hampir secara instan. Apa yang sedang terjadi? Benar-benar bingung dan bingung, Helios Luna tidak pernah bermimpi bahwa fenomena aneh seperti itu akan terungkap. Kekuatan yang mengikatnya sangat mengerikan dan membuat setiap upayanya untuk membebaskan sia-sia, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika dia ditarik ke altar. Dia mencoba berbicara, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya. Selain matanya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan bagian tubuhnya. Tang Xiu, yang berdiri di sebelah altar, segera bersemangat melihat situasi Helios Luna. Pisau Mitsubishi muncul di tangannya saat ia berlari ke depan dengan cepat dan langsung muncul di depannya. Pisau dingin itu melintas dan memotong luka pendarahan di tubuh pria itu. Darah terus terciprat dari tubuh Helios Luna dan tersebar di garis-garis di altar dan terus mengalir ke arah Chen Zizong. Hanya dalam beberapa menit, semua darah dari Helios Luna keluar. Dia pasti sudah mati jika bukan karena kekuatannya yang sangat kuat. Yin yang terbalik lambang kehidupan dan jiwa. Chen Zizong melayang. Dua pilar aliran darah naik dari altar dan dengan cepat menembus tubuhnya melalui kakinya. Saat sekelompok manik-manik cahaya berwarna-warni melayang dari Helios Luna, Chen Zizong dengan cepat menyedot manik-manik ke dalam tubuhnya sesuai dengan seni rahasia yang diajarkan Tang Xiu kepadanya. Mengaum, raungan seperti binatang buas keluar dari mulutnya. Wajah pucatnya yang mengerikan langsung berubah menjadi merah dan tetesan keringat seukuran kacang menyelinap di pipinya sebelum dia pingsan sesaat setelahnya. Dua pilar darah tidak berhenti mengalir meskipun Chen Zizong pingsan dan darah dari tubuh puluhan ahli api suci yang terbunuh oleh Helios Luna terbang di tanah dan dengan cepat tersedot ke altar. Dengan cepat berkumpul ke pilar darah dan mengebor ke tubuh Chen Zizong. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya dalam setengah jam, semua darah dalam 1 kilometer benar-benar diserap oleh Chen Zizong. Pada saat ini, Tang Xiu dengan cepat memotong pergelangan tangannya sendiri dan memercikkan darahnya di atas altar. Dia tiba-tiba menoleh ke anggota api suci dan berteriak dengan suara berat, kalian semua, keluarkan darahmu dan percikkan di altar. Saya akan memberi Anda $1 juta sebagai kompensasi. Segera. Lebih dari 100 anggota api suci bertukar pandang.
Mereka secara singkat berdiskusi sebelum bergegas ke altar dan meniru Tang Xiu untuk segera merobek pembuluh darah pergelangan tangan mereka dan menyemprotkan darah di altar, dengan murid-murid Tang Sekte juga mengikutinya. Segera setelah itu, dua aliran darah yang menutupi kaki Chen Zizong perlahan naik ke kaki, pinggang, perut, dan kemudian dahinya yang terbuka. Hanya dalam setengah menit, darah telah sepenuhnya menutupi Chen Zizong dan membuatnya tampak seperti orang berdarah. Pandangan tajam melintas di mata Tang Xiu dan dia memerintahkan lagi dengan suara yang dalam, pergi dan bawa semua mayat yang telah kau bunuh sebelumnya. Saya akan memberi Anda 10 juta dolar ekstra. Cepat, itu banyak uang. Sosok-sosok terus berkedip dan bergegas menuju tepi laut. 5 menit kemudian, lebih dari 100 orang Secret Flame kembali dengan tubuh di belakangnya. Masing-masing membawa setidaknya 2 mayat, dan beberapa bahkan bergegas berkeliling dan membawa 3 atau 4 mayat. Keluarkan darahnya dan semprotkan di atas mezbah. Tang Xiu berteriak keras dan kemudian mengawasi mereka membedah tubuh. Saat sejumlah besar darah disemprotkan, cahaya sanguin yang menutupi Chen Zizong berubah lebih tebal sementara auranya semakin kuat. Mantra pemurnian jiwa. Tang Xiu terus membuat segel dengan tangannya dan menepuk rune yang dibuat ke tubuh Chen Zizong. Segera setelah itu, Chen Zizong bangun dari komanya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, jantungnya bergetar sebelum dia dengan cepat fokus pada dirinya sendiri. Ini, Chen Zizong ketakutan ketika menyadari apa yang dia temukan. Dia bisa merasakan darah keras dan kekuatan kehidupan melonjak di tubuhnya. Kekuatan darah yang sangat besar bahkan mulai berubah menjadi kekuatannya sendiri dan dengan gila membanjiri meridiannya sebelum mengalir ke dantiannya. Panggung inti emas. Panggung jiwa yang baru lahir. Tahap pembentukan roh. Setelah menyerap semua darah dan energi, Chen Zizong akhirnya berhasil menembus tahap akhir integrasi tubuh. 7 manik-manik berwarna-warni ini. Dengan indera spiritualnya, Chen Zizong akhirnya menyadari keberadaan manik-manik cahaya berwarna-warni ini. Saat dia menggunakan indera spiritualnya untuk menembusnya, tubuhnya langsung bergetar ketika gelombang besar ingatan membanjiri lautan pengetahuannya. Ark! Chen Zizong menjerit dan pingsan lagi. Tang Xiu berdiri di samping altar dan menatap Chen Zizong yang pingsan. Ekspresi kebahagiaan melintas di matanya. Alasan Chen Zizong pingsan sebelumnya adalah karena kemauannya yang lemah, tetapi pingsan kali ini akan memberinya manfaat besar. Bagaimanapun, itu adalah kenangan. Dia mungkin bisa bertahan jika ingatan itu hanya dari satu orang. Tetapi apa yang baru saja ia serap jauh lebih dari itu. Kenangan yang diserapnya berasal dari Helios Luna, puluhan anggota Secret Flame, beberapa ratus perompak, dan para ahli yang dibunuh oleh Chinan. Boom! Pada saat ini, tubuh Helios Luna meledak dan berubah menjadi abu sebelum angin laut menghambur pergi. Bersamaan dengan itu, jiwanya terbang ke ketiadaan secara permanen. Tang Xiu kemudian beralih ke lebih dari 100 anggota api suci dan berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku. Kapan pemimpin api suci Anda, Vulkan, datang menemui saya? Karin datang ke Tang Xiu dan dengan hormat berkata, kami sudah menghubungi Vulkan, Tuan Tang. Dia mengatakan bahwa akan memakan waktu 3 hari untuk mencapai Saipan. Dia juga akan membawa banyak ahli organisasi saat itu. Jika demikian, kamu harus pergi dulu. Tang Xiu berkata, ada banyak garis di pulau ini, sehingga Anda dapat memilih satu. Ingatlah untuk melepaskan ratusan turis biasa itu. Saya melarang Anda untuk menggertak mereka di jalan, dan Anda dapat berharap bahwa saya akan memburu Anda selama sisa hidup Anda jika saya menemukan kalian melakukannya. Dimengerti, orang-orang ini mengangguk satu demi satu. Tidak ada dari mereka yang berani menentang kehendak Tang Xiu karena Tang Xiu telah menyelamatkan hidup mereka sebelumnya. Setelah anggota api suci pergi, hanya 20 lebih murid Tang Sekte yang tersisa, menjaga dan mengawasi altar dalam diam. Tang Xiu juga sedang menunggu Chen Zizong bangun. Dia tidak pernah mencoba seni rahasia ini sebelumnya dan dengan demikian, ingin tahu seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh Chen Zizong darinya. 7 hari berlalu dan Chen Zizong masih koma. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya terjerat dalam samudera pengetahuannya sementara kesadarannya menghilangkan sebagian dari mereka dan dengan cepat menyerap sebagian lainnya. Akhirnya, ketika dia kembali ke kenyataan, dia membuka matanya dan langsung muncul di hadapan Tang Xiu. Dia berlutut dan dengan hormat memanggil, saya baik-baik saja, Tuan. Tang Xiu bisa merasakan aura samar yang memancar dari Chen Zizong dan mengangguk puas. Baik sekali. Anda tiba-tiba mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasi dan terobosan Anda ke tahap integrasi. Anda dapat mengatakan bahwa hanya segelintir orang di Sekte Tang yang lebih kuat dari Anda. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan ingatanmu? Apakah sudah pulih? Saya telah memulihkan semua ingatan saya, Tuan, kata Chen Zizong. Lebih jauh, kekuatanku juga meningkat dengan terobosan. Selain itu,
saya sekarang dapat mengontrol semua warisan yang saya terima sebelumnya, serta kenangan orang-orang ini. Ada banyak rahasia yang saya tahu sekarang. Kau tahu sekarang, lalu, Tang Xiu tampak bahagia dan memerintahkan, kamu sekarang murid langsung Tang Xiu. Chen Zizong menatap kosong sejenak sebelum dia tampak gembira dengan sukacita. Dia dengan kuat membenturkan kepalanya ke tanah sebelum Tang Xiu. Dia kemudian memotong pergelangan tangannya dan menyerahkannya di depan Tang Xiu, dengan hormat berkata, Tuan, tidak ada teh di sini, jadi murid menggantinya dengan darah saya sendiri untuk menghormati Anda. Tang Xiu membuka mulutnya dan menghirup darah. Kemudian, dia mengangguk dan tersenyum berkata, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ada dalam pikiran saya, jadi jawablah beberapa pertanyaan. Apa sebenarnya status Helios Luna di klan penyihir surgawi? Apakah dia benar-benar pensiunan penatua tertinggi seperti yang dia katakan? Mengingat sedikit dari ingatan itu, Chen Zizong dengan hormat berkata, Helios Luna memang penatua tertinggi klan penyihir surgawi, Tuan. Saya melihat ingatannya dan kekuatannya adalah di antara 3 teratas di seluruh klan. Lebih jauh, dia mendirikan Nonagon Bulwark di 9 pulau ini sejak lama, tetapi hanya datang ke sini baru-baru ini untuk memanfaatkannya. Saya melihat, Tang Xiu menempatkan klan penyihir surgawi sedikit lebih tinggi sekarang. Setelah semua, kultivasi Helios Luna sebanding dengan ahli tahap formasi roh. Jika bukan karena metode immortal sengit yang dia berikan kepada Chen Zizong, dia akan menjadi satu-satunya yang bisa mengambil tindakan untuk menyingkirkannya. Hanya ada beberapa murid dari Tang Sekte yang telah mencapai tahap formasi roh, dan jauh lebih sedikit yang bisa membunuhnya. Kamu baru saja menyerap ingatan banyak orang. Bisakah kau menarik klan penyihir surga itu dan memusnahkannya jika aku membuatmu merencanakan operasi untuk mengambil alih situasi keseluruhan? Tang Xiu bertanya. Saya tidak tahu banyak tentang kekuatan keseluruhan Sekte Tang kami sambil mempertimbangkan gambaran besar dari situasi keseluruhan, Guru, jawab Chen Zizong dengan masam. Paling-paling, aku hanya bisa membuat strategi operasi melawan klan penyihir surgawi, tapi hasilnya mungkin tidak seperti yang kau harapkan. Tang Xiu mengangguk sebagai tanggapan dan berpikir beberapa menit sebelum bertanya lagi, apa temuan lain yang dimiliki klan ini pada saya? Apakah mereka memiliki rencana lain terhadap orang lain di sekitar saya? Chen Zizong mengangguk diam-diam dan berkata, mereka hanya mengirim 3 orang untuk diam-diam menyergap Mo Wanying, Kang Xia, dan Tang Yunpeng. Tidak ada orang lain selain mereka. Kembalilah ke Cina segera dan singkirkan 3 orang ini dari klan penyihir surga, perintah Tang Xiu segera. Kembalilah segera setelah kamu berurusan dengan mereka. Aku sudah menyiapkan umpan untuk menarik klan penyihir surga. Menatap kosong, Chen Zizong dengan cepat bertanya, umpan macam apa itu, Tuan? Klan penyihir surga ingin menyingkirkan klan dukun gelap, jadi aku memerintahkan yang terakhir untuk mengirim semua ahli mereka ke Saipan di mana aku akan bertemu dengan mereka nanti. Setelah ini, saya akan mencari pulau di Samudra Pasifik sebagai situs untuk pertempuran yang menentukan. Mata Chen Zizong bersinar dan menjawab, Tuan, dari ingatan Helios Luna, klan penyihir surga memang bersiap untuk mengambil tindakan terhadap klan dukun gelap. Baru-baru ini, pembunuh bayaran dari berbagai organisasi di dunia telah menangguhkan pengejaran dan perburuan klan ini sejak $100 juta yang Anda masukkan sebagai hadiah telah dibayarkan. Namun, tindakan itu hanya menimbulkan kerugian kecil bagi mereka. Klan ini memiliki warisan yang cukup dalam, khususnya 12 tetua hebat klan ini, yang semuanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan para ahli panggung jiwa Naschen. Tang Sekte saat ini tidak seperti dulu. Tang Xiu menyipitkan matanya dan mencibir. Jika klan penyihir surga memiliki nyali untuk merangkak keluar dari sarang mereka, kita bisa membuat mereka tetap berada di lautan selamanya. Ini memang kesempatan sekali seumur hidup, Tuan. Chen Zizong tersenyum. Aku pikir Nonagon Bulwark ini akan menjadi tempat yang bagus. Jika kita menggunakan sarana Helios Luna untuk mengirim pesan ke klan penyihir surgawi dan membuat mereka percaya bahwa klan dukun gelap telah diarahkan ke sini, aku percaya akan mudah bagi kita untuk melenyapkan mereka di sini. Apa artinya? Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah dan buru-buru bertanya. Menggunakan segel wisaya, jawab Chen Zizong. Tang Xiu terdiam untuk sementara waktu dan kemudian berkata perlahan, baiklah. Saya akan menugaskan beberapa orang untuk mengirim Anda kembali ke China segera dan berurusan dengan para ahli penyihir klan surga yang bersembunyi di sekitar Mo Wanying, Kang Xia, dan paman saya. Selanjutnya, saya akan memberitahu semua murid Tang Sekte di dunia Saku untuk memberikan yang terbaik untuk menerobos ke Naschen Soul Stage dan kemudian berkumpul dengan Anda di Shanghai. Anda akan segera kembali setelah menyelesaikan masalah di Shanghai. Kalau begitu aku akan pergi sekarang, kata Chen Zizong. Beberapa saat kemudian, setelah menyaksikan kapal yang naik Chen Zizong pergi, Tang Xiu mengambil selusin murid Sekte Tang dan mulai menghapus pulau-pulau Nonagon Bulwark yang tersisa,
99% dari penduduk pulau-pulau lain adalah orang biasa, tetapi masih butuh 4 hari bagi mereka untuk benar-benar membersihkan 9 pulau. Melakukan semua ini meninggalkan bau darah di tanganku. Setelah kembali ke pulau cerah kelima, Tang Xiu berdiri di pantai, mengangkat tangannya dan perlahan mengeluh. Sebaliknya, saya merasa bahwa bau darah adalah perasaan yang luar biasa, Sekte Master, Qi Nan menyela. Itu membuatku merasa bahwa aku menyelamatkan orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya yang menyedihkan. Tang Xiu berbalik untuk menatapnya dan tiba-tiba menyeringai. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar merasakannya. Itu keren. Anda telah mengalami kemajuan pesat baru-baru ini, dan kondisi pikiran Anda telah meningkat pesat. Jika Anda terus berkultivasi, mungkin dunia immortal tidak akan lagi tenang karena kedatangan Anda. Ekspresi kerinduan melukis wajah Qi Nan dan dia bertanya, apa jenis keberadaan yang ada di dunia immortal, Tuan? Dunia immortal seindah negeri dongeng di permukaan dan ada banyak penduduk asli di sana, kata Tang Xiu acuh tak acuh. Mereka menjalani kehidupan dengan banyak kesamaan dengan manusia di bumi pada zaman kuno, dan orang-orang biasa menjalani kehidupan yang damai dan tenteram di sana. Dan dalam kenyataan, tanya Qi Nan. Ekspresi Tang Xiu menjadi serius dan dia menambahkan dengan suara yang dalam, dunia immortal yang asli itu sendiri sangat brutal dan kejam. Lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Mereka yang ingin menjadi pembangkit tenaga listrik harus melalui pertempuran konstan baik dengan manusia lain, setan, monster, atau roh. Intrik dan mengecoh satu sama lain adalah hal biasa, dan kematian selalu membayangi hidup Anda setiap saat. Hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup, sedangkan yang lemah diperbudak atau dibunuh. Ini adalah tempat di mana ketamakan dan kekejaman terjadi. Anda harus siap mati setiap saat jika Anda tidak memiliki pendukung atau kekuatan. Napas Qi Nan menjadi jauh lebih berat. Tang Xiu hanya memberinya deskripsi singkat, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa dunia immortal itu mirip dengan neraka. Tang Xiu menggelengkan kepalanya diam-diam dan tidak lagi ingin mengingat berbagai hal lain di dunia immortal. Kemudian, dia bertanya, ngomong-ngomong, aku belum menanyakan sesuatu tentangmu. Hao Lei memanggil Anda ke Shanghai untuk membantunya sebelumnya. Kenapa kau lari kembali ke Pulau Jingmen? Apakah tidak ada hal lain yang membuat Anda sibuk di Shanghai? Qi Nan tertawa hampa dan berkata, Sekte Master, rumah lelang kami telah menjadi terkenal di seluruh dunia sejak lelang itu. Banyak klien di seluruh dunia yang mempercayakan rumah lelang kami untuk melelang koleksi mereka. Ada terlalu banyak hal sepele dan aku merasa bosan setelah sibuk untuk sementara waktu, jadi aku menggunakan taktik lembut dan keras untuk Hao Lei sehingga aku bisa berlibur untuk beberapa waktu sebelum kembali ke Pulau Sembilan Naga dan bersiap untuk pergi ke pengasingan untuk suatu sementara. Tapi kemudian saya menemukan kejadian ini. Omong-omong, keberuntungan saya agak buruk baru-baru ini. Tapi, apakah kamu suka membunuh? Tanya Tang Xiu. Aku tidak pernah suka membunuh, Sekte Master. Qi Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku selalu suka meredam diriku sendiri di ujung hidup dan mati. Anda telah menyebutkan sebelumnya bahwa hanya dengan mengendalikan diri pada ujung hidup dan mati seseorang dapat menjadi lebih dan lebih kuat. Selain itu, pertempuran seperti itu jarang terjadi di bumi. Benar-benar tidak mudah untuk menghadapi pertempuran seperti itu mengingat masyarakat yang damai saat ini. Yah, tentu saja, ada pengecualian, dan itu dengan mengikuti Anda. Karena itu saya berharap saya selalu bisa mengikuti Anda. Tang Xiu hanya bisa memaksakan senyum masam ke dalam. Dia telah mendengar bahwa banyak orang ingin terus mengikutinya. Sebelumnya, itu adalah Moawu, lalu Tangan. Chen Shaohua juga mengungkapkannya beberapa saat yang lalu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka akan terus menghadapi perkelahian seperti itu dengan mengikutinya untuk terus-menerus meredam diri mereka sendiri di tepi kehidupan dan kematian? Pikiran itu membuat Tang Xiu tiba-tiba mengingat Chen Shaohua dan dia berkata, hubungi Chen Shaohua dan tanyakan di mana dia sekarang. Jika dia berada di Pulau Sembilan Naga, katakan padanya untuk membawa semua ahli Tang Sekte yang telah mencapai Nas Chen Soul Stage di sini segera. Saya tahu beberapa dari mereka telah tinggal di dunia kantung selama beberapa waktu, jadi harus ada setidaknya selusin dari mereka yang berhasil menembus Nas Chen Soul Stage. Dimengerti. Saya akan segera menghubunginya, jawab Qi Nan dan dengan cepat pergi. 2 hari kemudian, para ahli klan gelap kegelapan semuanya telah tiba di Sunny Island. Mereka yang pergi ke Tiongkok juga berurusan dengan para ahli klan penyihir surga yang bersembunyi di sekitar Kang Xia, Mu Wanying, dan Tang Yunpeng. Mereka kemudian berkumpul dengan lebih dari 20 murid Tang Sekte yang telah mencapai Nas Chen Soul Stage dan akhirnya datang ke sini. Pagi-pagi sekali, ketika gumpalan pertama sinar matahari keluar dari cakrawala permukaan laut, 4 garis muncul di perairan Pulau Sunny. Saat linear merapat, Karin yang memikat mengikuti di belakang seorang lelaki tua berjubah hitam dan mengenakan topeng hitam.
Mereka kemudian melompat dari salah satu garis dan datang ke Tang Xiu. Pak, Tang, ini Vulkan, pemimpin api suci. Karin memandang Tang Xiu dengan sedikit kagum. Bagaimanapun, Helios Luna adalah ahli yang menakutkan, namun ia baru saja meninggal karena skema Tang Xiu, menciptakan rasa takut yang mendalam di hatinya ketika menghadapi Tang Xiu. Tang Xiu mengamati di Vulkan berjubah hitam di depan dan dengan tenang berbicara, saya senang bisa bertemu dengan pemimpin tertinggi api suci. Karena Mervulkan telah tiba dan menerima komisi saya, maka izinkan saya untuk langsung ke intinya. Nama api suci kami menjamin reputasi yang baik dan kami menerima misi apapun selama klien dapat membayar, jawab Vulkan dengan suara yang agak serak. Boleh aku tahu misi seperti apa yang ingin kamu capai dengan mengeluarkan perintah api suci tingkat 9? Saya ingin menghancurkan klan penyihir surgawi, kata Tang Xiu. Aku yakin api suci telah belajar tentang pertikaian antara aku dan klan ini. Pak, Tang, aku ingin memberitahumu dulu bahwa akan sulit bagi api suci untuk sepenuhnya membunuh semua anggota klan penyihir surga sekalipun jika kita mengirim semua anggota kita. Lebih jauh lagi, api suci kemungkinan akan menderita kerugian besar meskipun kami dapat memberikan pukulan berat pada klan ini. Aku pikir kamu tidak mengerti maksudku. Sisi saya memiliki perselisihan dengan klan penyihir surgawi, sehingga sisi Anda secara alami tidak sendirian untuk menyingkirkan mereka. Klan Saman Gelap adalah sekutu saya, dan saya juga memiliki sejumlah ahli di bawah saya. Pada saat itu, ketiga pihak akan bekerja sama untuk memikat para ahli klan penyihir surga dan kemudian kami akan bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Itu tidak masalah kalau begitu. Vulkan memikirkannya sejenak sebelum mengangguk. Ngomong-ngomong, para ahli dari Secret Flame seharusnya tidak hanya ini di 4 kapal. Anda harus memiliki lebih banyak ahli, iya. Tanya Tang Xiu. Bolehkah aku bertanya kapan kalian semua bisa tiba? Mereka akan tiba di Nonagon Bulwark dalam waktu 3 hari, kata Vulkan. Mengingat kata-kata Anda, saya pikir Tuan Tang sudah memiliki rencana pertempuran khusus untuk penempatan mereka. Awan gelap menutupi langit dan hujan deras turun ke laut yang bergolak. Hanya sambaran petir sesekali yang menembus langit yang bisa membawa cahaya ke lautan luas. Namun, armada kapal menantang angin dan memecah ombak untuk bersaing dengan kekuatan alami surga. Retak bum. Kilatan petir menembus awan gelap yang tebal seolah merobek lubang di langit dan dengan kasar melesat ke bawah. Cahaya menyebar sejenak, mengungkapkan seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam di dek busur kapal. Pria itu memegang tongkat emas dan perlahan-lahan menatap langit. Diterangi oleh cahaya, matanya menjadi hitam legam seolah-olah itu adalah lubang hitam tak berdasar. Asap hitam pekat terbang keluar dari tubuhnya dan sepenuhnya menutupi tubuhnya dalam kabut gelap begitu cahaya itu hilang. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara sepatu bot kulit melangkah di geladak datang dari balik kabut gelap. Seorang pria raksasa 2,2 meter melambaikan tangan kanannya yang menggembung yang memegang kapak raksasa seperti kipas kuat. Dia kemudian melihat kabut hitam dan berkata dengan suara teredam, "Wisaya leluhur, Penatua Black Raven memerintahkan saya untuk melaporkan kepada Anda bahwa kami akan mencapai pulau tempat para pengkhianat bersembunyi dalam 2 jam. Tempat itu diam-diam di bawah kendali Grand Elder Helios Luna." Setelah waktu yang lama, kabut hitam berangsur-angsur menghilang dan sosok seorang lelaki berjubah hitam muncul. Ekspresi berwibawa muncul di wajahnya yang tua dan keriput saat dia bergumam pada dirinya sendiri, pemusnahan guntur melesat dari langit dan menghancurkan angin dan ombak. Aku bahkan tidak bisa melihat pertanda sebab dan akibat apapun di masa depan. Apakah ada seseorang yang memblokir rahasia surga dan membuat saya tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi? Ekspresi penghinaan merayap di wajah sengit pria raksasa itu. Dia mendengus dan berkata dengan kasar, "Penyihir leluhur, bahkan jika Anda tidak dapat divine, iblis atau jiwa tidak akan mampu menahan kekuatan kapak saya. Bahkan jika musuh kita adalah dewa, kita masih bisa membunuh mereka semua selama kita cukup kuat." Pria tua berjubah hitam itu perlahan-lahan menoleh dan mengamati pria raksasa itu untuk sementara waktu dan kemudian menyeringai. "Kamu benar. Tidak ada skema dan trik yang akan berhasil selama kita cukup kuat. Selama kita cukup kejam, para prajurit klan penyihir surga masih akan memenggal musuh-musuh kita dan menggunakannya sebagai persembahan ke surga." Pria raksasa itu jelas jarang menerima pujian karena lengannya yang tebal dan kokoh menggaruk kepalanya dan menyeringai dengan kasar. "Yah, aku baru saja mengatakan kalimat yang kamu katakan sebelumnya, Wizard Ancestor. Selain itu, semua elit dari klan kami telah dikirim sekarang. Kami benar-benar dapat melenyapkan garis keturunan dukun gelap kecil seperti itu dengan mudah. Tapi saya tidak mengerti mengapa Anda membuang-buang waktu dan energi untuk sesuatu seperti meramal." Kulit pria tua berjubah hitam itu berubah dan dia dengan sungguh-sungguh menjawab, "Ingatlah bahwa tidak masalah jam berapapun, terlepas dari lingkungan dan musuh yang kita hadapi. Kita semua harus keluar semua.
Hanya kematian yang menanti mereka yang bergerak maju dengan kecerobohan. Pria raksasa itu memikirkannya sejenak dan kemudian mengangguk. Kata-katamu masuk akal. Saya akan mengingat mereka dengan baik, Wizard Ancestor. Kita akan bisa membantai dan memotong kepala pemberontak keturunan Saman Kegelapan itu dalam 2 jam lagi. Pria tua berjubah hitam itu tidak lagi berbicara, tetapi ada sedikit ingatan di matanya. Silsilah dukun gelap sebenarnya adalah garis keturunan menyedihkan dari klannya. Jika mereka hanya tinggal di Thailand tanpa bergerak, mereka bisa saja menjalani hidup mereka dan tidak akan menjadi musuh klan. Namun, mereka menemukan jejak garis keturunan dukun gelap dalam krisis sebelumnya yang menimpa klan penyihir surgawi dan kemungkinan bahwa mereka adalah pelakunya tinggi. Oleh karena itu, membunuh mereka dan benar-benar melenyapkan mereka adalah suatu keharusan untuk mencegah masalah di masa depan. Nonagon Bulwark, Pulau Pertama. Ketika armada mendekati pulau itu, hanya 2 liner yang melaju dan berlabuh di pelabuhan. Hui Luna, Grand Elder dari Celestial Wizard Clan, sebuah kelompok besar yang sebanding dengan para ahli Nas Chancel, dengan cepat memimpin puluhan pakar Celestial Wizard Clan dan lari ke pantai. Tatapannya dengan cepat beralih ke sekelompok pria besar tegang dan tampak gugup bersenjatakan senjata. Apakah kamu penduduk Nonagon Bulwark? Hui Luna dengan rendah hati bertanya dengan suara keras. Pemimpin kelompok yang memegang senapan mesin ringan melirik kelompok Hui Luna. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab dengan keras, "Ya, Nonagon Bulwark adalah rumah kami." "Siapa kamu? Orang-orang kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Apakah pemimpinmu tidak memberitahumu bahwa kita berasal dari klan penyihir surga?" Hui Luna dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Atau maksud Anda bukan orang Nonagon Bulwark sama sekali dan berada di pihak pemberontak keturunan Saman Gelap. Kami tidak tahu apa-apa tentang klan penyihir surgawi atau klan dukun gelap. Ini adalah pulau pribadi kami, dan siapapun yang mengganggu pulau kami tanpa persetujuan adalah musuh kami. Pergi dengan cepat. Ini peringatan." Pria besar itu mengangkat moncong pistolnya dan berteriak keras-keras. Hui Luna mengerutkan kening dan memberikan perintah kepada seorang pria di sebelahnya, yang segera kembali ke kapal. Setelah melaporkan situasi tersebut kepada leluhur penyihir klan, ia menerima perintah untuk menentukan identitas pihak lain. Setelah menerima balasan, Hui Luna segera melihat selusin pria bersenjata dan berteriak, "Pemimpinmu adalah orang-orang kami. Kami hanya bisa membunuhmu jika kau berani menentang kami. Hubungi pemimpinmu jika kamu tidak percaya padaku dan dia akan memberitahumu." Pria besar itu ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor sel. Segera setelah itu, dia meletakkan ponselnya, mengenakan tatapan hati-hati dan dengan patuh tersenyum. "Kami tidak tahu bahwa kamu adalah anggota keluarga dari pemimpin kami. Maafkan sikap kami yang kasar dan menyinggung. Kuharap karena kita sama, kuharap kau bisa mengatakan beberapa kata baik tentang kita kepada pemimpin kita." Hui Luna menatapnya dengan acuh tak acuh. Ekspresinya, bagaimanapun, sedikit bergeser pada saat setelah dan secara instan melepaskan kekuatan magis, langsung memenggal puluhan pria di belakang pria besar itu dengan kejam. Sesaat setelah itu, tangan kanannya yang diselimuti kabut hitam menyambar leher pria besar itu dan dengan ganas bertanya, "Siapa kamu? Kau bukan bajak laut Nonagon Bulwark yang biasa." Ketakutan melukis wajah lelaki besar itu. Dia bisa dikatakan sebagai ahli yang kuat sendiri, tetapi dia tidak berharap bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang tua ini. Tapi setelah dia mengingat perintah Vulkan, dia menguatkan hatinya dan langsung memegang belati dan dengan kuat menikam hati Hui Luna. Hui Luna mengerahkan lebih banyak kekuatan ke jari-jarinya dan langsung memotong leher pria besar itu sebelum belati menusuknya dan kemudian menendang tubuh pria itu. "Mendaratlah di pulau. Saya menduga pulau ini telah sepenuhnya ditempati oleh penjahat garis keturunan Dark Saman. Pindahkan dan bunuh semua musuh yang Anda temukan di sini." Hui Luna mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu. Pulau pertama, pulau kedua, pulau ketiga. Hanya dalam beberapa jam, puluhan master dari api suci di 3 pulau semuanya terbunuh, sedangkan beberapa murid Tang Sekte diam-diam meninggalkan pulau dan menaiki kapal cepat dari sisi lain pulau ke pulau keempat. Armada kemudian mengejar. Tang Xiu berdiri di pantai pulau kelima dan melihat selusin kapal berlayar dan mendekat di kejauhan. Niat membunuh tampak di matanya sementara 62 ahli Tang Sek berbaris di sisinya. Yang terlemah di antara mereka adalah pada tahap awal Nas Chen Sol, tetapi beberapa dari mereka telah menembus tahap formasi roh. Xing Luen, apakah Vulkan dan anggota Secret Flame lainnya yang dia pimpin di pulau keempat? Berdiri di samping Tang Xiu, Xing Luen mengangguk dengan tenang dan kemudian berkata, "Awalnya, klan Saman Gelapku akan diatur di pulau keempat dengan api suci dan ditempatkan di sana bersama-sama. Saya tidak pernah berpikir bahwa Vulkan akan begitu sombong dan menolak untuk bekerja bersama kami. Namun,
Dia berjanji akan mundur dari pulau keempat ke pulau keenam setelah mereka menimbulkan kerusakan parah pada klan penyihir surgawi. Bahkan jika itu berarti bahwa mereka telah menyelesaikan misi api suci kelas 9 mereka, mereka akan membawa kelompoknya untuk mendukung kita jika kita tidak dapat bersaing dengan klan penyihir surgawi. Tang Xiu menyipitkan matanya dan mencibir sebagai tanggapan. Menyebabkan kerusakan besar pada klan penyihir surga. Benar-benar angan-angan. Apakah mereka pikir mereka bisa pamer tanpa orang-orang kita di sana? Tang Guang dan Tang An, kalian berdua bergegas ke pulau keempat dan memantau situasi api suci, satu di tempat terbuka dan satu di tempat gelap. Biarkan mereka semua mati karena mereka ingin menjadi umpan meriam. Aku juga ke sana, sela Xingluen. Satu-satunya tujuan Celestial Wizard Clan adalah untuk membunuh klan Saman Gelapku, untuk memulai. Mereka akan menyadari bahwa ini adalah jebakan jika tidak ada orang dari klan saya di pulau keempat. Tang Xiu memikirkannya sejenak dan kemudian mengangguk. Kamu benar. Dalam hal ini, Anda juga harus langsung ke sana secara langsung. Ingatlah untuk tidak bertunangan dengan mereka. Ada beberapa yang kuat di antara mereka. Anda hanya perlu mengekspos diri Anda ke klan penyihir surgawi setelah pertempuran hampir mencapai tahap akhir dan kemudian segera mundur. Aku akan menunggumu di sini. Xingluen mengangguk dan tersenyum. Ya. Tunggu saja di sini untuk menutup jaring, bos. Kembali ke pulau keempat. Beberapa garis berhenti di tepi pantai dan banyak bayangan berkelip dan bergerak secepat kilat ke pulau itu. Hanya dalam 4 menit, lebih dari 1000 ahli dari klan penyihir surga mendarat di pulau itu. Membunuh. Sebuah cahaya seperti pelangi bercahaya keluar dari bukit hutan yang jauh. Sekitar selusin ahli klan penyihir surgawi yang baru saja mencapai tepi hutan tidak punya waktu untuk menghindarinya dan langsung dibunuh oleh cahaya pedang sepanjang 100 meter. Saat berikutnya, para ahli dari Secret Flame Organization bergegas keluar dari hutan lebat, berjumlah ribuan tetapi bergerak tanpa formasi apapun. Musuh datang, membunuh mereka semua. Hui Luna berlari keluar dari kerumunan Celestial Wizard Clan, menghindari tebasan pedang yang keras dan kuat, dan langsung muncul di depan vulkan yang bergegas. Kamu bukan dari klan Saman Gelap, kan? Hui Luna bertukar gerakan dan bentrok dengan vulkan, yang sepenuhnya diselimuti oleh api, untuk sesaat. Tapi Hui Luna dikirim terbang terbalik setelah menerima pukulan vulkan dan meninggalkan beberapa tabir kabut berdarah dan bau darah di udara. Pakar Celestial Wizard Clan tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan bertemu praktisi dan pengguna kemampuan berbagai kemampuan khusus. Orang-orang ini berasal dari semua ras dan berbagai negara dengan sistem kultivasi yang berbeda. Apakah ini masih membunuh dan memusnahkan klan Dukun Gelap? Kenapa kita harus berjuang melawan orang-orang ini tanpa alasan? Mungkinkah itu orang-orang ini semua bantuan asing dari klan Dukun Gelap? Tetapi orang-orang ini tidak terlihat seperti mereka adalah kultivator, dan mereka juga bukan bawahan pemuda yang bermarga Tang dari Cina, bukan. Namun, setelah bertarung selama 10 menit, para ahli dari Celestial Wizard Clan memperhatikan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini hanya memiliki kekuatan rata-rata meskipun jumlah mereka hampir mencapai 10.000 orang. Yang terkuat di antara mereka mungkin di tahap formasi roh dan hanya ada 2 orang yang sebanding dengan tahap jiwa Naschen. Itu masih abisal, jurang perbandingan dibandingkan dengan kualitas jajaran Celestial Wizard Clan. Kita bisa membunuh sepuasnya di sini. Para tetua dan ahli Celestial Wizard Clan juga memiliki ide ini dan dengan demikian pergi keluar ketika melepaskan kekuatan mereka. Senantiasa menyulap seni sihir-sihir, mereka terus memotong dan membunuh anggota organisasi api suci. Bunuh mereka semua dan 10 miliar dolar adalah milik kita. Vulkan juga menyadari kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Pertama-tama, ia memiliki keunggulan dalam jumlah, yang lebih dari 10 kali lipat dari musuh. Bahkan jika mereka kehilangan sejumlah orang, dia masih bisa mengumpulkan sebanyak mungkin pakar dengan 10 miliar dolar. Uang adalah yang terpenting, itulah satu-satunya kredo dari api suci. Manusia akan mati demi keberuntungan sama seperti binatang buas demi makanan. Demi mendapatkan hadiah 10 miliar dolar, semua anggota api suci berubah menjadi kegilaan, banyak di antaranya memiliki ide untuk musnah bersama musuh. Dengan demikian, mereka memaksa musuh untuk terus mundur dan menimbulkan kerusakan parah dan membunuh banyak dari mereka. Pada saat ini, sisi api suci mengambil inisiatif dengan momentum mereka saat ini dan menang. Pertarungan antara kedua belah pihak meningkat menjadi pertempuran gila-gilaan. Kehidupan manusia hanya tidak berharga pada saat ini, dan darah orang-orang yang masih hidup mendidih, mata berubah merah dan menghasut kebiadaban mereka. Di pulau kelima, Tang Xiu duduk diam di rumah kebun sambil menonton video pengawasan di layar yang memberinya situasi yang jelas tentang pertempuran yang sedang berlangsung di pulau keempat.
Apa yang membuatnya merasa lega adalah bahwa Xingluen dan beberapa ahli Dark Saman klan yang dia pimpin di sana tidak secara langsung bergabung dengan pertempuran dan bersembunyi di kejauhan sambil mengamati adegan pembunuhan melalui teleskop berkekuatan tinggi. Klan penyihir surga akan menderita pukulan berat di pulau keempat, tampaknya. Berdiri di belakang Tang Xiu, Tang Guangber dan sebuah senyuman muncul di wajahnya yang tampan. Tang Xiu meliriknya dan dengan ringan menjawab, jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum semuanya jelas. Masih ada variabel yang perlu Anda analisis bahkan jika Anda membuat spekulasi. Situasi pertempuran saat ini di mana api suci memiliki setidaknya 10.000 ahli, mereka mungkin membawa kerusakan besar pada klan penyihir surga jika mereka bertarung dengan semua kekuatan mereka. Tapi apakah Anda pikir sekelompok awak beraneka ragam ini yang kredo uangnya tertinggi benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing dengan klan penyihir surgawi yang sangat bersatu? Tetapi bahkan semut dapat membunuh gajah dengan jumlah mereka, Grandmaster, bantah Tang Guang. Api suci memiliki lebih banyak ahli, setidaknya 10 kali lebih besar dari klan penyihir surgawi. Dengan keuntungan dalam jumlah seperti itu, bahkan jika mereka dikalahkan, klan penyihir surga juga tidak akan lebih baik, kan? Kekuatan yang mengejutkan memang sangat penting dalam perang, tetapi momentum di medan perang sama pentingnya, Tang Xiu menjelaskan. Anggota api suci sekarang bertarung dengan kekuatan penuh karena dirangsang oleh uang. Tetapi karena kerugian mereka semakin buruk, mereka tidak akan pernah memperhitungkan uang lagi. Mereka juga banyak yang rasional dan mengerti bahwa tidak ada gunanya memiliki begitu banyak uang jika mereka mati. Dengan pemikiran seperti itu, momentum mereka akan menurun secara bertahap. Pada saat itu, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Tang Guang memikirkannya sebentar dan merasa bahwa alasan Tang Xiu kuat. Namun, dia memasang ekspresi bingung dan bertanya, mengapa aku merasa bahwa kamu memiliki semacam kebencian terhadap orang-orang api suci ini, Grandmaster? Mereka jelas adalah sekutu kami dalam kerja sama ini, tetapi mengapa Anda tidak memerintahkan kami untuk bertindak? Mereka adalah pelaku yang menculik Chen Zizong. Tang Xiu mencibir. Apa yang mereka yakini adalah uang. Mereka akan bekerja dan melayani siapapun yang memberi mereka uang, dan orang yang mempekerjakan mereka untuk menculik Chen Zizong adalah klan penyihir surgawi. Saya sudah menghabiskan 15 miliar dolar untuk menyewa mereka untuk membunuh orang-orang klan penyihir surga ini. Ini hanya kesepakatan bisnis, jadi mengapa aku tidak bisa membuat mereka menjadi umpan meriam saat ini untuk membunuh beberapa ahli klan penyihir surga bagi kita? Serdadu umpan meriam. Semua orang yang hadir tersentuh, terutama Chen Zizong, yang juga berdiri di belakang kerumunan. Sebelum ini, dia tidak mengerti mengapa Tuan Tang Xiu akan mempekerjakan orang-orang suci api. Lagi pula, para pelakunya yang terluka parah dan menculiknya sampai dia ditahan di sini adalah sekelompok orang yang sama. Dia sekarang menyadari bahwa tuannya Tang Xiu melakukan pembalasan untuknya. Lebih jauh, itu adalah tipuan yang akan membunuh dua burung dengan satu batu. Waktu berlalu dengan cepat dan setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Pembunuhan brutal itu menimbulkan kerugian besar di kedua sisi. Meskipun Vulkan dengan anggota api suci yang dia pimpin lemah, semua murid Tang Sek terus menonton lusinan rekaman pengawasan dengan es kesama. Tidak ada sedikit simpati di mata mereka dan sebagai gantinya, berharap bahwa pertempuran kedua belah pihak menjadi lebih intens. Tiba-tiba, Tang Guang menunjuk ke salah satu layar pengintai dan berseru, tandan api suci ini akan sial. Klan penyihir surga sepertinya akan keluar sekarang. Kalian lihat mereka. Beberapa ratus ahli mereka mengejar dan mereka cukup cepat. Tang Xiu bergeser ke layar pengawasan itu dan melihat ratusan ahli klan penyihir surgawi dipimpin oleh seorang pria raksasa yang menyerbu secepat kilat menuju medan perang. Kecepatan mereka memang sangat cepat. Setelah beberapa perkiraan, Tang Xiu menilai bahwa beberapa ahli ini setidaknya harus sebanding dengan kultivator tahap jiwa baru lahir. Tiba-tiba, fokusnya bergeser dan wajahnya berubah lebih serius. Ada dua sosok yang bergerak jauh lebih cepat daripada para ahli Naschen Soul Stage itu, menyusul ratusan orang dan yang pertama tiba di medan perang. Selanjutnya, masing-masing serangan mereka membawa kekuatan yang menakutkan dan serangan bersama dari kedua tokoh ini menewaskan puluhan ahli api suci dalam sekejap mata. Tahap pembentukan roh. Keduanya setidaknya sebanding dengan tahap formasi roh. Klan penyihir surga ini tampaknya memiliki warisan yang lebih dalam dari yang kita kira. Saat ini, Tang Guang, yang telah menembus tahap formasi roh, bergumam dengan wajah muram. Tang Xiu mengangguk sebagai tanggapan dan menambahkan, itu benar. Mereka memang ahli di tahap formasi roh. Lebih lanjut, bahwa Fok lama berjubah hitam harus sebanding dengan ahli tahap akhir formasi roh. Jika ada, ini cukup menarik. Mereka keluar dalam ayunan penuh hanya menyelamatkan kita beberapa waktu untuk menyerbu sarang mereka untuk melenyapkan mereka. Karena itu, Tang Xiu bergeser ke Mo Au di sebelahnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam,
hubungi Xingluen dan katakan padanya untuk segera kembali dengan para ahli klan Saman Gelap. Ratusan ahli dari Celestial Wizard Clan ini telah bergabung, sehingga kelompok Xingluen tidak akan mempengaruhi situasi bahkan jika mereka bergabung dalam pertempuran. Tapi Grandmaster, api suci mungkin menderita kerugian besar dengan ratusan ahli penyihir surgawi klan ini memasuki medan perang, kan? Tang Guang ragu-ragu berkata, Anda tahu, mereka sekarang kehilangan momentum dan banyak dari mereka bahkan mulai melarikan diri. Jangan khawatir, Tang Xiu ringan tersenyum dan berkata, pertempuran tidak akan berakhir semudah itu. Meskipun api suci kehilangan lebih dari 1000 orang sejak pertempuran dimulai, klan penyihir surgawi juga kehilangan lebih dari 200 orang. Bahkan jika anggota api suci melarikan diri, orang-orang klan penyihir surga juga akan mengejar untuk memburu mereka. Karenanya, pertempuran di Pulau Keempat tidak akan berakhir dalam 2 jam. Seperti yang diharapkan, pertempuran di Pulau Keempat tidak muncul di luar perkiraan Tang Xiu. Meskipun para ahli organisasi api suci terus mundur, mereka masih terjerat oleh para ahli dari klan penyihir surgawi. Kedua belah pihak bertarung lagi selama lebih dari 3 jam, dan hanya kurang dari 4.000 ahli api suci tertinggal, sedangkan sisanya melarikan diri ke Pulau Kelima dengan banyak bekas luka. Bos, Xingluen bergegas ke ruang pemantauan dengan 5 Guardian Elders. Tang Xiu menoleh padanya. Setelah melihat bahwa Xingluen tidak memiliki bekas luka, dia tersenyum berkata, bagus sekali. Beberapa dari Anda telah menggunakan seni sihir dan anggota Celestial Wizard Clan akan segera mengetahuinya. Tidak akan lama bagi mereka untuk mengejar. Ya, hal baiknya adalah, kain perca dari api suci tidak melarikan diri ke Pulau Keenam seperti yang direncanakan sebelumnya, tetapi melarikan diri ke Pulau Kelima kami. Xingluen menatap kosong dan bertanya-tanya. Jika mereka melarikan diri ke posisi kita, apakah itu akan membuat klan penyihir surga berjaga-jaga? Kurasa tidak. Tang Xiu mencibir. Semakin dalam warisan klan, semakin sombong mereka. Klan penyihir surgawi kehilangan begitu banyak orang mereka tidak akan pernah menyerah. Tunggu saja di sini. Klan penyihir surga pasti akan menyerbu ke sini setelah pulih dan membuat beberapa penyesuaian. Karena itu, Tang Xiu bangkit dan mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Pergilah ke pantai untuk menyambut sekelompok Secret Flame itu. Begitu mereka mendarat di pulau itu, segera letakkan mereka di jaring pertahanan bersama kami. Peran mereka sebagai umpan meriam sudah berakhir, tetapi mereka masih harus mengambil bagian dalam pertempuran. Kamu sudah merencanakan semua ini sebelumnya, bukan, Sek Master? Qinan tiba-tiba bertanya. Seorang pria berotak bisa melihatnya, tapi jangan repot-repot mengatakannya, kau tahu. Tang Xiu tersenyum menjawab. Hanya perlu sekilas untuk tidak hanya Qinan untuk menyadarinya, tetapi juga semua ahli Tang Sek di ruangan itu. Mereka akhirnya menyadari bahwa bahkan jika ada yang ingin sampai ke Pulau Keenam secepat mungkin, mereka masih harus melewati Pulau Kelima terlebih dahulu. Selanjutnya, masih ada juga kekhawatiran dari pengejaran musuh yang mengejar mereka ke Pulau Keenam begitu mereka tiba di sana. Dengan demikian, akan lebih baik untuk langsung menuju ke Pulau Kelima dan bergabung dengan anggota Tang Sekte untuk menghadapi klan penyihir surga karena kemungkinan menang juga akan lebih besar. Memang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sekte Master dalam intrik dan skema. Pada saat itu, pikiran yang sama memenuhi pikiran semua murid Tang Sekte di ruangan itu. Namun, mengingat bahwa guk-guk-guk-guk Secret Flame yang akan segera melarikan diri ke posisi mereka, mereka dengan cepat bergegas keluar dan memberitahu yang lain untuk siap bertempur kapan saja. 1245. Waktu berlalu dengan cepat dan hampir 2 jam telah berlalu. Tang Xiu sedang duduk di atas sebuah batu di tepi laut, menyaksikan beberapa garis dengan cepat mendekat di kejauhan. Ketika senyum muncul di wajahnya, dia membuat gerakan dengan tangannya dan sosok-sosok berkedip secepat kilat dan muncul di pantai. Pak, Bao, saat garis mendekati pantai, seorang vulkan yang terluka dengan cepat bergerak dan datang ke Tang Xiu. Meskipun ekspresinya agak kabur, rasa dingin yang memancar darinya menunjukkan bahwa dia sangat marah seperti sekarang. Kamu dikalahkan. Begitu. Wajah Tang Xiu penuh dengan ketidakpedulian dan nadanya sangat dingin. Vulkan mengepalkan tangannya dan menjawab, kami memang gagal. Klan penyihir surga ternyata memiliki kekuatan melebihi apa yang kami perkirakan. Kami masih bukan pasangan mereka bahkan jika kami sudah habis-habisan. Tapi yang saya temukan sangat menjengkelkan adalah klan dukun gelap melarikan diri tanpa niat untuk membantu kami bahkan ketika pasukan musuh datang. Sebaliknya, organisasi api suci saya tidak akan menderita kerugian sebesar ini. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Sejauh yang saya tahu, jumlah ahli yang dibawa klan dukun gelap ke pulau keempat hanya beberapa. Saya tidak berpikir kerugian akan berkurang bahkan jika mereka meminjamkan tangan, dan itu bisa menjadi jauh lebih buruk. Bagaimana bisa? Jawab Vulkan dengan wajah dingin.
Klan penyihir surgawi mengirim ekspedisi hukuman besar untuk memusnahkan seluruh klan dukun gelap. Namun, mereka gagal menemukan siapapun dari klan saman gelap di pulau pertama sampai mereka tiba di pulau keempat. Itulah kemungkinan alasan mengapa penampilan sekelompok kecil klan saman gelap segera memicu mereka dan menyebabkan momentum mereka melambung. Apakah Anda pikir mereka akan menyerah mengejar dan membunuh Anda dengan sangat gila setelah itu? Tatapan Vulkan menyipit dan rasa dingin yang berasal darinya berkurang banyak. Itu memang variabel yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, dan apa yang menyebabkan kemarahannya adalah kehilangan beberapa ribu bawahannya. Pernyataan dari Tang Xiu memang masuk akal dalam hal ini. Selanjutnya, Api Suci ikut serta dalam pertempuran ini karena kamu menerima misi Api Suci tingkat 9, untuk memulai. Tang Xiu melanjutkan, sejauh yang saya tahu, organisasi Anda telah menerima misi ini 2 kali sebelum ini. Saya kira kerugian dari kedua peristiwa itu jelas tidak lebih kecil dari yang ini, ya. Vulkan mengenang sejenak dan akhirnya mengangguk dengan perasaan tertekan, mengatakan, kerugiannya memang lebih besar dari sekarang, terutama yang kedua, yang hampir menghancurkan organisasi Api Suci saya. Meskipun begitu, kamu telah menerima pekerjaanku untuk melaksanakan misi Api Suci tingkat 9 dan kamu harus siap menghadapi kerugian serius, kata Tang Xiu. Tentu saja, apa yang kamu dapatkan tidak berarti sepele. Lagi pula, Anda telah menerima 15 miliar dolar sendirian sejak awal saya mempekerjakan Anda hingga kejadian ini sekarang. Saya tidak berpikir angka itu adalah jumlah yang sepele. Memang, Vulkan bergumam dalam hati. Dia sama sekali tidak kekurangan uang sekarang. Untuk memulainya, alasan utama mengapa dia setuju untuk menerima pekerjaan Tang Xiu kali ini adalah bahwa dia ingin melatih pasukannya dan menghilangkan semua anggota yang lemah dari organisasi Api Suci, hanya menyisakan elit. Alasan lain mengapa amarahnya cepat hilang adalah bahwa, meskipun kehilangannya berat dan dia hanya memiliki beberapa orang yang tersisa, semakin banyak bagian yang akan dia dapatkan pada akhirnya. Dia sudah kaya, tetapi dia tidak pernah suka memiliki lebih banyak. Memiringkan kepalanya untuk melihat Tang Xiu lagi, Vulkan serius berkata, tapi Api Suciku menderita kerugian besar di pulau keempat, dan aku tidak berpikir kita bisa mengambil bagian dalam pertempuran berikut. Tentu saja, kami juga akan mengambil tindakan untuk membantu Anda jika Anda dikalahkan oleh klan penyihir surgawi. Aku tidak mempekerjakanmu untuk menonton pertunjukan dan bersenang-senang di sini. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Kaulah yang menolak niat baik kami ketika aku awalnya berencana untuk membawa orang-orangku untuk mengambil bagian dalam pertempuran denganmu sebelum pertempuran di pulau keempat. Merupakan kewajiban Anda untuk mengulurkan tangan untuk membunuh semua anggota klan penyihir surgawi karena Anda sudah ada di sini. Daripada menunggu kami dikalahkan sebelum Anda bertindak, Anda mungkin juga bertarung dengan kami sejak awal. Saya berjanji kepada Anda bahwa organisasi Api Suci Anda tidak akan menderita terlalu banyak kerugian dalam pertempuran yang akan datang. Tapi tidak perlu bagi sisiku untuk mengambil bagian dalam pertempuran jika kita jatuh langsung ke pulau ke-6, bukan? Vulkan mengerutkan kening. Kamu tidak melarikan diri langsung ke pulau ke-6 karena kamu takut bahwa para ahli penyihir klan surga akan mengejar dan membunuhmu di pulau ke-6. Tang Xiu menjawab, kamu harus bertarung dengan kami di sini karena kamu melarikan diri di sini. Selain itu, membantu kami sama dengan membantu diri sendiri. 20 miliar dolar. Saya akan membawa semua anggota Api Suci saya untuk bertarung dengan Anda dan membunuh para ahli klan penyihir surga jika Anda membayar 20 miliar dolar. Vulkan tidak menolak secara langsung tetapi menuntut pembayaran lebih banyak dengan ekspresi tegas. Alis Tang Xiu mengencang dan dia dengan sengaja mengungkapkan keengganan dan pikirannya selama beberapa menit dalam keheningan. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, 20 miliar dolar adalah jumlah yang sangat besar, tetapi sekarang tidak nyaman untuk mentransfer uang kepada Anda. Saya akan mentransfer sisa 15 miliar dolar ke akun Anda setelah pertempuran. Apakah itu dapat diterima? Baik. Senyum muncul di wajah Vulkan dan dia segera mengeluarkan perintah kepada anggota Api Suci yang telah turun untuk bergabung dengan para murid Sekte Tang dan klan Dukun Gelap untuk mengepung musuh yang akan datang, klan penyihir celestial yang kuat. Di laut yang luas, beberapa kapal penumpang berlayar ke arah pulau kelima. Di dek kapal terdepan, seorang lelaki berjubah hitam sedang duduk bersila dengan temannya sambil mengamati laut tanpa kata. Saudaraku, aku tidak tahu mengapa aku merasa gelisah dan takut. Sepertinya kita akan menghadapi krisis hidup dan mati. Seorang ahli yang berpenampilan muda mengerutkan kening dan berbicara dengan Wizard Ancestor. Wizard Ancestor terdiam selama beberapa menit dan kemudian menjawab perlahan, sebelum mengalami pertempuran di pulau keempat, ada masalah seperti itu karena kita semua bisa pergi, saya pikir. Tapi klan kami kehilangan cukup banyak orang di pulau keempat dan agak menekan kemarahan kami. Kemungkinan semua klan tidak akan bisa melampiaskannya jika kita tidak mengejar dan membunuh musuh-musuh itu.
Betul, sistem kultivasi untuk penyihir seperti kita memang tergantung pada suasana hati. Membungkam kemarahan kita dan tidak mampu melampiaskannya memang akan menghambat kultivasi kita. Ini kemungkinan penyebabnya karena kita tidak bisa membalas sementara anggota klan kita terus terluka. Jadi, alasan mengapa mereka memilih garis keturunan dukun gelap sebagai target untuk melampiaskannya. Pria muda yang tampak dengan suara tua itu mengangguk dan berbicara perlahan. Wizard Ancestor tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, pesan dari Helios mengatakan bahwa dia ada di pulau kelima Nonagon Bulwark, Pulau Suni. Tapi bagaimana bisa musuh-musuh itu lari ke pulau kelima? Apa yang terjadi dengan Helios? Apakah dia mengalami kecelakaan? Aku juga tidak tahu tentang itu. Keduanya terdiam sesaat. Meskipun mereka masih merasakan sedikit kegelisahan, mereka masih bersikeras mengejar musuh. Klan mereka telah memperhatikan penampilan klan Saman Gelap selama pertempuran di pulau keempat, jadi mereka memutuskan untuk membunuh mereka di pulau kelima. Sementara pada saat yang sama melenyapkan anggota api suci, mereka juga memutuskan untuk menemukan anggota klan Saman Gelap dan benar-benar memusnahkan mereka. Pulau kelima menjulang di depan. Pulau itu tampak agak kabur, tetapi keduanya telah melihat tujuan mereka. Justru karena inilah suasana di kapal menjadi sangat khusyuk. Niat membunuh terasa seperti hampir terwujud dan menyebabkan suhu turun beberapa derajat lebih rendah daripada di sekitarnya. Semua orang, pergi ke pantai. Wizard Ancestor perlahan bangkit dari geladak. Saat dia mengeluarkan perintah, serangkaian tokoh segera melesat ke arah dari beberapa garis dan mendarat di pantai dalam sekejap mata. Segera setelah itu, puluhan ahli penyihir surgawi waspada dan siap untuk bertempur di tepi laut. Meruntuhkan dan membakar seluruh pulau. Melambaikan tongkat sihir di tangannya, Wizard Ancestor mengeluarkan perintah dan pilar api melesat ke langit menuju udara di atas hutan. Lebih dari 2000 ahli-ahli klan penyelamat surga kemudian menurunkan kapal dan mendarat di pantai. Kali ini, mereka bertindak berbeda dari ketika di 4 pulau sebelumnya, jelas menunjukkan resolusi mereka untuk melakukan pertempuran yang menentukan di sini. Kembali ke pulau keempat, mereka hanya mengirim kurang dari 1000 orang. Tapi sekarang, meskipun hampir 300 klan mereka terbunuh sebelumnya, jumlah kombatan lebih dari 2000 orang, yang menunjukkan bahwa hampir semua pusat kekuatan klan penyihir surga telah datang ke sini. Niat membunuh dan kegigihan mereka berlimpah. Api besar membakar dan membakar hutan yang menutupi 3/4 dari seluruh pulau, membuat langit merah dengan api yang berkobar. Membunuh. Saat musuh muncul, para ahli penyihir surgawi menghindari api yang berkobar dan menyerbu musuh. Pada saat ini, Tang Xiu berdiri di atas rumah berlantai 2 di tengah pulau sambil menyaksikan nyala api yang mendekat di langit. Rasa jijik terlihat di matanya. Lokasi tempatnya berdiri adalah area perumahan yang terbuat dari beton bertulang dalam radius 2 km. Nyala api tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka tidak peduli seberapa besar api itu. Namun, dia masih merasa kasihan pada orang-orang api suci karena lebih dari 60% dari mereka semua bersembunyi di hutan lebat. Meskipun api itu tidak mungkin melukai mereka, itu masih akan memaksa mereka keluar dan membuat mereka menghadapi musuh. Pergilah dan bunuh mereka semua. Semakin keras kamu melawan semakin sedikit ancaman yang akan dihadapi oleh para murid sekte Tang dan klan dukun gelap. Tang Xiu memerintahkan dengan tegas saat matanya melotot. Setelah 20 menit, Tang Xiu melihat vulkan bergegas ke arahnya secepat kilat. Dia segera berteriak keras, "Kalian semua, memperhatikan perintah saya dan bersiap untuk membantai klan penyihir surga. Chen Zizong, Anda mengambil beberapa orang dan mengambil 2 pembangkit tenaga listrik di antara mereka. Ingatlah untuk tidak membunuh mereka dan hanya melibatkan mereka." Setuju. Chen Zizong berteriak dan segera berlari dengan lebih dari 20 murid Tang Sekte. Tang Xiu berteriak lagi, "Tang Guang, Tang An. Kalian berdua bergerak dan berurusan dengan 2 pembangkit tenaga listrik lainnya, 1 di tempat gelap dan 1 di tempat terang. Beri mereka pukulan berat separah yang Anda bisa atau bunuh langsung." Dimengerti. Udara berfluktuasi dan mereka berdua langsung menghilang. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam. Ketika vulkan datang di depannya dengan terburu-buru, dia melesat ke langit dan dengan cepat bergegas ke tempat-tempat yang paling kacau di medan perang, berteriak, "Vulkan! Katakan pada pasukanmu untuk keluar sekuat tenaga untuk membunuh musuh." Vulkan adalah pakar yang sangat terkenal. Dia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada yang tahu wajah aslinya, tetapi setiap kali dia muncul dan mengambil tindakan, dia akan selalu memusnahkan semua musuhnya dengan momentum yang menggemparkan dan tak tertahankan. Namun, nama ahli ini sebenarnya muncul lagi di tempat ini. Sebagian besar ahli klan penyihir surgawi telah mendengar nama Vulkan, dan banyak ahli inti di klan ini tahu bahwa dia adalah pemimpin api suci.
Api suci. Lebih dari 2.000 pembangkit tenaga listrik klan penyihir surga akhirnya memahami asal-usul pasukan yang bertarung sampai pulau keempat. Ternyata mereka adalah orang-orang api suci, dan pembangkit tenaga listrik yang telah membunuh banyak kerabat mereka adalah vulkan yang menakutkan. Sebuah cahaya dingin bersinar di mata Wizard Ancestor. Setelah mengamati selama beberapa waktu, ia akhirnya menentukan bahwa pihak lain terdiri dari 3 kekuatan, yaitu api suci, klan dukun gelap, dan kekuatan para kultivator yang sangat kuat dari Tiongkok. Ini jebakan. Setelah hidup selama berabad-abad, bagaimana mungkin Wizard Ancestor tidak menyadari bahwa ini semua adalah jebakan? Jubah hitamnya berdesir saat dia berdiri tinggi dan lurus, langsung melesat ke udara dan berteriak, "Semua klan-klan penyihir surga. Perhatikan pesanan saya dan mundur ke pantai dekat garis." Berdengung. Sebuah boom cahaya pedang tiba-tiba menebas, seolah-olah datang dari pesawat lain, merobek penghalang ruang angkasa dan langsung menebas kepala Wizard Ancestor. Meskipun tergesa-gesa, Wizard Ancestor masih bisa melepaskan senjata penyihirnya meskipun dampak besar mengguncang tubuhnya dan mengirimnya terbang sambil menyemburkan seteguk darah. Namun, yang paling membuatnya takut adalah cahaya pedang seperti pelangi yang melesat ke arahnya dari arah dia terbang sejak cahaya pedang sepanjang 100 meter itu langsung menyapu dirinya. Dengan hanya pandangan sekilas, dia bisa mengatakan bahwa, bahkan jika dia bisa selamat, dia akan terluka parah jika dia terkena serangan pedang ini. Ke Void, ekspresi panik di wajahnya, tubuh Wizard Ancestor hancur dan berubah menjadi awan kabut hitam secara instan. Kabut menyelimuti udara dan tidak menyebar saat berkumpul lagi. Namun, cahaya pedang seperti pelangi menembus kabut dan menebas lautan api ratusan meter jauhnya sambil memanen kehidupan puluhan ahli Celestial Wizard Clan. AARGH. Raungan seperti binatang buas keluar dari kabut hitam. Sesaat setelahnya, kabut hitam itu mengembun dengan kencang dan sosok Wizard Ancestor muncul kembali. Tetapi pada saat ini, pakaiannya menjadi abu dan sejumlah besar tanda aneh muncul di kulit yang keriput di sekujur tubuhnya. Rune terus berkedip dan cahaya optimis samar memancar dari dia tampak seperti ada gunung berapi di dalam dirinya dan terkena adegan seperti magma di garis rune. Mati. Tubuh Wizard Ancestor berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung muncul tepat di depan Tang Guang. Sinar gelap keluar dari 10 ujung jarinya saat kukunya memanjang dengan cepat. Adegan itu tampak seperti tubuh Tang Guang akan segera terkoyak. Boom! Tepat pada saat ini, bagaimanapun, energi dahsyat tiba-tiba mengenai bahu kanan Wizard Ancestor, dampaknya meledak. Dengan ketakutan yang tersisa di wajahnya, Tang Guang menoleh ke Tang Xiu, yang baru saja muncul di depannya. Sensasi dingin yang membanjiri tubuhnya perlahan menghilang. Dia baru saja melihat sabit kematian di depan matanya. Dia tahu bahwa dia akan menemui ajalnya di tangan Wizard Ancestor jika bukan karena intervensi tepat waktu dari Grandmaster Tang Xiu. Dia dan leluhur penyihir juga berada pada tahap formasi roh. Namun, kekuatan yang terakhir tiba-tiba melonjak lebih dari 10 kali. Apa yang dia rasakan pada saat itu seperti perasaan seekor semut yang menghadap Gunung Agung. Kamu siapa? Wizard Ancestor mengeluarkan tangisan yang mengerikan, menyedihkan ketika dia terbang terbalik dan mencoba menstabilkan tubuhnya. Namun, lengan kanannya sekarang telah menghilang, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan auranya anjlok oleh beberapa lipatan. Hahaha, Tang Xiu tertawa terbahak-bahak dan berteriak keras, siapa aku? Saya Tang Xiu dari Tang Sekte. Itu saya yang membantai ahli klan Anda sebelumnya. Akulah yang memposting hadiah besar untuk membunuh kerabatmu. Itu juga akan saya yang akan memusnahkan klan Anda. Apa-apaan itu klan penyihir surga, iya. Hehe mereka yang berdosa harus menuai kematian mereka sendiri, dan hari ini adalah hari klanmu harus menghadapi kehancurannya. Semuanya, dengar perintah saya. Pergi sekuat tenaga dan bunuh mereka semua. Saya telah meletakkan arai untuk mengelilingi pulau. Tidak ada yang bisa meninggalkan pulau ini sebelum musuhnya musnah. Bunuh sepuas hatimu. Kami telah sampai pada titik di mana kami atau mereka akan binasa di sini. Apa? Semua ahli Celestial Wizard Clan terguncang. Kurang dari 2.000 orang yang mundur ke pantai sedikit mempercepat langkah mereka. Tetapi ketika mereka yang berada di garis depan mencapai tepi pantai, mereka diblokir oleh lapisan perisai energi yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras dan putus asa serangan mereka untuk mematahkannya, tak satu pun dari mereka yang mampu menggores perisai energi arai. Tidak jauh di kejauhan, klan Saman Kegelapan juga tampak ngeri, karena mereka tidak menyangka bahwa Tang Xiu begitu menentukan untuk melakukan pertempuran terakhir melawan klan penyihir surgawi di Pulau Kelima. FCKINGDM. Vulkan menikam beberapa ahli klan penyihir surga saat dia menatap garis pantai di kejauhan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan perisai energi dari arai yang sedang diserang. Arai memancarkan aura yang memicu ketakutannya, dan dia tahu bahwa arai ini sangat kuat.
Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Xiu tidak membiarkan mereka pergi setelah orang-orangnya mendarat di pulau kelima. Ternyata tidak ada yang bisa meninggalkan pulau ini setelah mereka menginjakkan kaki di sini, kalau tidak mereka akan menghancurkan susunan yang telah dia tempatkan di sini secara diam-diam. Ini kamu sedang mendorongku untuk melawan musuh sampai mati. Vulkan meraung ke dalam dengan perasaan tak berdaya. Dia terus membunuh lebih cepat dan membunuh puluhan ahli Celestial Wizard Clan hanya dalam beberapa menit. Tang Xiu tidak memberi Wizard Ancestor kesempatan lagi dan mengirim serangan kilat dengan kecepatan kilat, terus-menerus melukai yang terakhir dan membuatnya terluka parah. Hanya dalam setengah menit, Wizard Ancestor dipukuli habis-habisan oleh Tang Xiu. Kamu mati. Tahap pembentukan roh lain yang adalah penatua tertinggi dari klan penyihir surga bergerak tepat pada saat Tang Xiu hendak melakukan pukulan fatal terakhir pada penyihir leluhur. Pria itu mencoba melakukan serangan menyelinap ke Tang Xiu dan telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal sambil berkeliaran di sekitar Tang Xiu dan Wizard Ancestor untuk mencari peluang untuk menyerang. Dan sekarang, dia merasa bahwa kesempatan telah datang. Penghinaan melintas di mata Tang Xiu. Kesenjangan kekuatan mereka membuat serangan menyelinap tidak berguna, lebih dari itu ia terus mengamati situasi di sekitarnya. Dia sudah lama memperhatikan bahwa penatua tertinggi klan penyihir surgawi ini telah menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu. Memotong. Tang Xiu langsung melepaskan pedang Divine. Saat pukulan kuatnya mengenai dada penyihir leluhur, pedang Divine memiringkan lintasannya ke arah yang berlawanan dan dengan kuat menebas penatua agung dan leluhur penyihir dalam satu serangan. Hanya butuh waktu sekejap dan dua penyihir terkuat dengan dingin dibunuh oleh Tang Xiu. Tepat setelah serangan, pikiran Tang Xiu tiba-tiba bergerak dan dia mengeluarkan raungan keras, langsung memukau dan melumpuhkan musuh di sekitarnya. Tak lama setelah itu, nyala api yang seperti kembang api menyulut cahaya terang yang tiba-tiba dan tak terhitung jumlahnya meledak dalam kegelapan dan menerangi lingkungan yang gelap. Star Essence kemampuan Divine melahap. Di saat yang terasa seperti keimortalan, Tang Xiu benar-benar memahami kekuatan gaib Devor. Dia telah memikirkan semua ini sementara mengapa kemampuan esensi bintang esensi tidak muncul meskipun kekuatannya telah maju dengan lompatan dan ikatan. Dia terus menunggu sampai pertarungan ini dan kehilangan harapan untuk memicu sebelum pertempuran ini. Tetapi saat ini, ekstasi memenuhi hatinya. Apa yang membuatnya tidak bisa percaya adalah bahwa kemampuan Divine Esensi Bintang yang baru saja ia dapatkan secara tak terduga adalah melahap. Menelan seperti dalam kemampuan untuk melahap semua energi, darah, dan kekuatan hidup. Pada saat instan itu, Tang Xiu tampaknya telah berubah menjadi perwujudan iblis tak tertandingi. Darah para ahli yang mati dalam pertempuran yang tersebar di mana-mana, energi dunia, dan kekuatan hidup yang besar, secara langsung dihisap dan dimakan saat dia melepaskan kekuatan Divine Devor dan kemudian menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Energi turbulen mengamuk ketika berkumpul di meridian di tubuhnya. Meridian yang sudah lebar melebar beberapa kali hanya dalam beberapa tarikan napas bahkan beberapa retakan mulai muncul di meridian tangguh Tang Xiu. Namun, setiap kali retakan baru muncul, retakan sebelumnya diisi dan diperbaiki oleh energi primal chaos-nya. Retakan terus muncul dan terus-menerus dipulihkan satu demi satu. Akibatnya, lebar meridian Tang Xiu terus meningkat dan keuletannya meningkat. Bahkan jika seseorang memotong meridiannya dengan pedang pada saat ini, itu tidak akan dapat memutuskan mereka. Itu sangat sulit bahkan orang-orang di yayasan pendirian tahap tidak akan mampu mencapainya. Pada saat yang sama, benda-benda langit di alam semesta di dalam tubuhnya terus-menerus mengembang. Hanya dalam puluhan nafas, ratusan benda langit menggembung hingga berdiameter puluhan kilometer. Hah! Tiba-tiba, tubuh Tang Xiu bergetar karena dia merasa bahwa benda langit ini tiba-tiba hidup kembali. Itu benar, mereka hidup kembali dengan kekuatan hidup. Itu seperti benda-benda langit ini tumbuh hidup dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Membunuh. Tang Xiu terus menyulap dan melemparkan mantra sihir dan kemampuan divine dan mulai membantai para ahli klan penyihir surgawi. Pada saat yang sama, kultivasinya terus meningkat dan berkembang pesat. Setiap kali seorang ahli baik dari klan penyihir surgawi, api suci, atau klan dukun gelap menemui kematian mereka, kekuatan hidup mereka dan darah yang mengalir di tubuh mereka mengalir ke udara dan secara paksa tersedot ke tubuh Tang Xiu. Seperti namanya, kemampuan Devor Divine adalah kemampuan yang mendominasi dan gila. Ketika semua ahli klan penyihir surgawi telah sepenuhnya dibantai, hanya kurang dari 2.000 anggota api suci yang selamat, sedangkan klan dukun gelap kehilangan lebih dari 100 orang. Pada saat ini, Tang Xiu melayang di udara. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan gelombang energi keluar di dalam dadanya dan energi dunia di seluruh pulau langsung diserap olehnya. Bahkan bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang tak terbatas terus bergetar. Aliran energi dari bintang-bintang, gugusan galaksi dan benda-benda langit seolah-olah kekuatan mengerikan yang terpancar dari matahari yang menutupi seluruh langit dan langsung membombardir Tang Xiu.
Ketika jenis energi yang tak terhitung jumlahnya datang ke jarak 1 kilometer di sekitar Tang Xiu, semuanya dengan gila dimakan oleh tubuh Tang Xiu. Pada saat ini, ribuan benda langit di alam semesta di dalam dantiannya mulai tumbuh. Seiring dengan aliran energi keras yang disuntikkan ke dalamnya, berbagai energi itu langsung bergabung ke masing-masing benda langit ini. Tang Xiu kehilangan waktu karena ia benar-benar tenggelam dalam melahap energi dan kultivasi. Tidak seorang pun dan tidak ada yang bisa mendekatinya dalam radius 1 kilometer. Bahkan Vulkan, yang memiliki level kultivasi pada tahap formasi roh, terpesona oleh kekuatan bergelombang ketika dia berusaha untuk mendekat. Retak boom. Baut kilat meledak dan menembus lemari besi surga dan membawa gemuruh yang menggemparkan bumi. Awan gelap mulai menutupi langit sementara percikan petir terus menyala menembus awan hitam tebal, seolah-olah mereka siap untuk jatuh kapan saja. Pelabuhan Pulau Kelima. Wajah Vulkan suram, dan nyala amarah memenuhi hatinya. Hanya kurang dari 2.000 anggota api suci yang selamat setelah pertempuran gila, yang sebagian besar di antaranya rusak parah, dan beberapa bahkan menjadi cacat. Kerugian kali ini lebih besar dari misi api suci kelas 9 terakhir. Tepatnya, itu jauh lebih buruk. Bahkan jika dia memperoleh 20 miliar dolar pada akhirnya, dia kemungkinan akan perlu menghabiskan 15 miliar untuk menebus kerugian besar dan memberi kompensasi kepada para ahli yang cacat dalam organisasi. Namun, yang paling membuatnya jengkel adalah bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang akhirnya bisa didapatnya, dia menyadari bahwa tidak ada orang Tang Xiu yang tewas dalam pertempuran. Meskipun sebagian besar dari mereka mengalami cedera, hanya beberapa yang parah, sedangkan sisanya hanya sedikit terluka. Apa artinya itu? Itu adalah indikasi yang jelas bahwa Sekte Tang memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk melenyapkan klan penyihir surgawi secara menyeluruh. Mengapa tidak ada seorang pun dari Tang Sekte yang membantu dan hanya duduk diam ketika api sucinya bertarung dengan klan penyihir surgawi di Pulau Keempat? Mengapa Tang Sekte bersikeras membuat api suci bergabung dalam pertempuran ketika mereka baru saja tiba di Pulau Kelima? Vulkan bahkan menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa para ahli Tang Sekte di dekatnya tidak membantu sama sekali ketika anggota api suci-nya dibantai oleh para ahli klan penyihir surgawi. Selain itu, anggota Secret Flame-nya tidak akan menderita kerugian sebesar ini. Ini benar-benar mengerikan dan sangat menyedihkan. Tidak pernah sekalipun Vulkan membenci seseorang seperti ia membenci Tang Xiu dan Tang Sekte hari ini meskipun ia membenci banyak orang dalam kehidupan ini. Dia ingin meminta penjelasan dari Tang Xiu, tetapi perubahan tiba-tiba membuatnya memukul aura bergelombang beberapa kali, hanya untuk mendapati dirinya terpesona lagi dan lagi. Tang Xiu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara langsung. Bicaralah, Anda semua harus memberi saya penjelasan, atau omong kosong ini tidak akan selesai di sini. Terkesima oleh amarah, Vulkan tidak memedulikan apapun lagi saat dia berdiri di pelabuhan di tepi barisan pelindung. Kebencian dan kebencian memenuhi matanya. Tang Guang berpakaian putih, yang pakaiannya berlumuran darah dan memancarkan aroma berdarah, dan tampak seperti dia baru saja merangkak keluar dari lautan darah, mendatanginya. Dia bahkan tidak repot-repot menghapus darah dari wajahnya yang tampan. Namun, dia sekarang tersenyum dan menatap Vulkan, dan kemudian berkata dengan suara lembut, apakah Anda benar-benar menginginkan penjelasan, Vulkan? Lebih dari itu menuntutnya dari Sekte Master saya dan seluruh Tang Sek. Aku tidak peduli siapapun itu. Entah Tuan Sekte atau Sekte Tang Anda harus memberi saya penjelasan. Vulkan berteriak dengan marah, kami adalah sekutumu, kami sepakat untuk bertarung berdampingan. Tetapi para ahli dari Sekte Anda tidak pernah membantu dan hanya menutup mata terhadap orang-orang suci Flame saya. Itu membuat saya merasa seperti sampah. Mengapa Anda menyelamatkan kerabat Anda sendiri dan klan Saman Kegelapan tetapi mengabaikan saudara suci api saya? Tang Guang menundukkan kepalanya, tetapi senyumnya menjadi lebih cerah saat dia dengan lembut menjawab, Tuan Vulkan, karena kamu menuntut penjelasan, maka aku akan memberimu satu atas nama Grand Masterku di sini dan sekarang. Saat suaranya memudar, sebuah pedang immortal melintas dari tangan kirinya dalam sekejap dan menembak dahi Vulkan. Terperangkap lengah, Vulkan mati-matian menghindari serangan itu dan nyaris tidak bisa menghindari serangan pedang seperti kilat. Namun, sama seperti dia merasa tenang untuk sesaat, dia langsung melihat fluktuasi samar di udara. Engah! Pedang immortal yang muncul dari tipis langsung menembus jantung Vulkan dan ujung pedang menembus dadanya. Segera setelah itu, Vulkan merasa seperti energi True Essence meledak di dadanya seperti letusan gunung berapi. Boom energi Essence sejati bahkan melubangi dadanya. Hatinya hancur total, bersama dengan kelima organ internal. Energi True Essence yang kejam bahkan memutuskan semua meridiannya ketika dia mencoba mengedarkan kekuatannya. Boom! Pukulan keras Moawu kemudian memukulnya. Ketika pedang immortal meledak dari tubuh Vulkan, sosoknya dikirim terbang seperti layang-layang yang patah ke belakang.
Wewe, mengapa? Kesadarannya yang tersisa dipenuhi dengan kebingungan ketika dia mengajukan pertanyaan dengan semua kekuatan yang tersisa yang dia miliki dengan susah payah. Tang Guang segera muncul di depan Vulkan dengan ekspresi dingin dan suram. Saat pedangnya yang immortal memenggal kepala pria itu, dia tertawa keras dan berteriak, "Kamu tanya kenapa? Karena api suci Anda tidak lagi diperlukan. Api suci Anda hanyalah organisasi yang kacau dan jahat. Anda hanya melihat uang dan mengabaikan hal lain, apakah yang Anda lakukan benar atau salah? Anda tidak pernah peduli apakah mereka yang Anda bunuh adalah orang yang tidak bersalah. Itu juga kengerian api suci Anda yang menculik dan melukai para anggota Sekte Tang sebelum Anda memberikannya kepada penatua tertinggi klan penyihir surgawi." Mo Au juga berkedip dan langsung muncul di sebelah tubuh Vulkan dan mencibir. "Huff, bahkan penguasa kita menyatakan bahwa api suci kamu tidak lain adalah sekelompok orang menyebalkan yang hanya melihat uang tanpa memberikan salam kepada orang-orang. Satu-satunya alasan kami menghabiskan uang untuk mempekerjakan Anda adalah untuk menjadikan Anda semua sebagai umpan meriam, untuk bersama. Jangan bilang kau tidak tahu tentang menjadi umpan meriam. Hanya ketika Anda mendapat pukulan berat dan menemui kematian Anda di sini, Anda dapat melakukan hal yang benar untuk apa yang telah Anda lakukan. Tapi kamu, sebagai ketua dari semua ini, adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua orang yang menyedihkan yang terbunuh oleh organisasi api suci milikmu." Dunia dengan panik berputar di pandangan Vulkan dan dia akhirnya melihat tubuh tanpa kepalanya, kolom darah yang menyembur liar di lehernya, dan lubang di dadanya. Kesadarannya dengan cepat menghilang, tetapi keputusasaan dan penyesalan yang kuat memenuhi seluruh keberadaannya sebelum kesadarannya lenyap. Itu benar, penyesalan. Dia menyesal meminta kulit harimau dan menjatuhkan kewaspadaannya terhadap Sekte Tang. Tidak peduli seberapa kaya dia, bahkan jika gunung emas dan perak disajikan di depan matanya, apa gunanya kekayaan itu jika dia berakhir seperti ini? Dia ingin menggeram dan mengutuk, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Saat mulutnya dibuka, semakin cepat kesadarannya memudar. Seluruh dunianya berubah gelap ketika adegan terakhir menghilang di depan matanya dan kesadarannya akhirnya bubar sepenuhnya. Dengan jijik dan jijik di wajahnya, Tang Guang berbalik untuk melihat anggota api suci di sekitarnya, yang ekspresinya berubah secara drastis. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka saat menghadapi niat membunuh. "Bukankah kita akan memusnahkan mereka sepenuhnya? Mereka tidak perlu hidup karena kita telah membunuh Vulkan dan eksekutif tertinggi mereka," jawab Mo Au dengan suara berat. "Lain, sekte kita akan memiliki beberapa masalah di masa depan jika ada beberapa pecandu otak yang ingin membalas Vulkan nanti." Tang An tiba-tiba muncul dari biru masih mengenakan topeng perunggu. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekte Master mungkin puas dengan membunuh Vulkan. Tapi kupikir dia akan marah jika kita memusnahkan hampir 2000 orang dari api suci di sini. Saya pikir kita sebaiknya mendaur ulang mereka. Selama kita mengendalikan hidup mereka, kita dapat menggunakannya untuk menangani beberapa masalah di masa depan. Biarkan aku melakukannya, kalau begitu." Kuwako tertawa keras, dan sosoknya yang lembut tiba-tiba melayang di udara. Dia kemudian melihat 2000 anggota Secret Flame yang ketakutan, yang terlihat waspada untuk semua bahaya yang mungkin terjadi, dan berteriak, "Kalian semua telah melihat kekuatan kami. Kami awalnya berencana untuk memusnahkan kalian semua untuk menemani eksekutif tertinggi Anda dan Vulkan ke neraka. Tapi sekarang, kami mengubah keputusan kami dan memutuskan untuk memberi Anda kesempatan untuk hidup. Anda yang menaruh perlawanan dan tunduk, saya akan bertanggung jawab atas hidup Anda dan Anda akan menjadi anggota pinggiran Sekte Tang mulai sekarang. Tetapi mereka yang tidak, maka hari ini akan menjadi waktu kematian Anda. Bajingan, kamu semua tercela. Lawan mereka." Puluhan ahli api suci melayang di udara, hampir semua dari mereka tampaknya memiliki niat untuk binasa bersama ketika mereka melesat ke arah Kuwako. Sedikit jijik muncul di sudut mulut Kuwako. Dia langsung melepaskan pedangnya yang immortal saat pedang itu berubah menjadi ratusan meter cahaya pedang yang menghantam beberapa ahli api suci seketika. Pada saat yang sama, Tang An juga bergerak cepat. Kedua wanita baru-baru ini menembus ke tahap formasi roh dan memiliki kekuatan yang kuat. Dua dari mereka mengambil tindakan hanyalah pembantaian yang miring. Hanya butuh setengah menit bagi mereka untuk membantai semua ahli api suci yang melawan. "Siapa lagi yang mau mati? Kami akan membantu itu," teriak Kuwako dengan sengit. "Saya ulangi, mereka yang tidak ingin mati, buang senjatamu dan duduk bersila di tanah." Kuwako dan Tang An telah sangat menghalangi dan menakut-nakuti hampir 2000 ahli organisasi api suci karena kecerdasan mereka karena pembunuhan mereka. Belum lagi ada puluhan ahli di lingkungan yang memandangi mereka. Akhirnya, mereka semua tunduk pada perintah Kuwako, melemparkan senjata mereka dan duduk bersila di tanah.
Banyak dari mereka telah menyaksikan tingkat kekuatan yang dilepaskan oleh para ahli Tang Sekte selama pertempuran melawan klan penyihir surgawi. Orang-orang ini hanyalah mesin pembunuh ulung, dan masing-masing 100 kali lebih kuat dari mereka. Selain kejam dan tanpa ampun, mereka membunuh orang tanpa mengedipkan mata seolah-olah mereka membunuh ayam. Menentang perintah itu kemungkinan besar akan membuat mereka dibantai habis, seperti yang dikatakan wanita itu. Tak satu pun dari mereka yang ingin mati. Tidak peduli apa, menjadi hidup jauh lebih baik daripada mati. Itu adalah penggambaran yang paling benar di benak hampir 2000 anggota api suci ini saat ini. Kuako dengan senang hati mengangguk dan kemudian dengan keras berkata, turunkan pertahanan pikiranmu dan terima meterai yang akan kutempel padamu. Mereka yang menolak akan langsung dipenggal dengan semua anggota tubuhmu dipotong sebelum kau menjadi makanan bagi hiu. 2 hari kemudian, butuh waktu tepat 2 hari bagi Kuako untuk memberikan segel pada 1762 ahli api suci. Dengan kata lain, kehidupan 1762 ahli ini ada di tangan Kuako mulai sekarang. Sebuah pemikiran darinya sudah cukup untuk memutuskan apakah mereka hidup atau mati. Murid-murid lain dari Tang Sekte iri. Mereka tahu bahwa Kuako adalah satu-satunya orang yang memiliki teknik penguasa jiwa ini. Meskipun mereka juga ingin memiliki beberapa anggota api suci di bawah kendali mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selama 2 hari ini, klan Saman Kegelapan semua berkumpul di lereng tanah kecil. Mereka juga menyaksikan penghancuran penuh dari organisasi api suci dan kekuatan menakutkan para murid Sekte Tang. Selain dari Xingluen, mereka semua khawatir dan gelisah bahwa mereka juga akan berakhir seperti orang-orang dari api suci, entah dibunuh tanpa belas kasihan atau dikendalikan oleh wanita itu. 18 hari telah berlalu sejak pertempuran yang mengirim nyawa ribuan orang dari klan penyihir surgawi terlupakan. Namun, semua orang juga telah terperangkap di pulau kelima selama 18 hari juga. Untungnya, ada banyak gabuh di pulau itu. Kalau tidak, mereka akan berakhir kelaparan dan setengah mati terlepas dari kultivasi kuat mereka. Api membakar bukit berhutan. Di atas lereng, Tang Guang mengerutkan kening dan terus mengawasi area tertentu yang ditutupi oleh energi besar di kejauhan. Itu adalah tempat di mana Tang Xiu berada. Bagaimana menurutmu tentang situasi Grandmaster sekarang, Chinan? Kenapa situasi seperti itu terjadi tiba-tiba? Tanya Tang Guang perlahan. Chinan memutar matanya ke arahnya dan dengan cepat menjawab, siapa yang bisa saya tanyakan bahkan jika Anda bertanya kepada saya, konyol. Selain itu, penguasa memiliki banyak rahasia. Saya tidak tahu semua rahasianya bahkan jika saya mengikutinya setiap hari. Tang Guang mengambil napas dalam-dalam dan menekan kecemasannya. Kemudian, dia dengan ringan tersenyum dan berkata, ya, saya sudah tahu bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi asisten Grandmaster yang bisa bersamanya setiap hari. Tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi wanita saya pikir. Sial, kamu meminta pemukulan, kan? Chinan mengangkat tangannya dan menggeram dengan marah. Mulutmu yang kotor benar-benar tidak mengenal batas, bangsat. Aku benar-benar heran mengapa Tang An bisa memiliki saudara yang menyebalkan sepertimu. Yah, aku juga bertanya-tanya tentang itu, kau tahu. Udara di sekitarnya berfluktuasi dan suara ringan melewati telinga Tang Guang dan Chinan. Adegan itu bahkan membuat beberapa murid Tang Sekte tertawa terbahak-bahak. Wajah Tang Guang langsung berubah menjadi merah dan biru dan dia dengan marah berteriak, hei, mengapa kamu menambahkan lebih banyak penghinaan pada luka, An? Aku tetap adikmu, apapun yang kukatakan. Aku penasaran, apakah kamu juga berpikir begitu, Chinan? Suara Tang An keluar lagi dan tawa di sekitarnya menjadi lebih keras. Chinan hanya tersenyum sebagai tanggapan dan dengan kuat menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak yakin tentang itu. Sudah jelas, Anda tahu. Hahaha. Mengejek dan menggoda membuat pikiran semua orang rileks. Ketegangan setelah pertempuran masih tinggi dalam pikiran semua orang, lebih-lebih mereka takut Tang Xiu menghadapi masalah. Adegan dan suasana menenangkan keadaan pikiran mereka. Terutama Tang An yang pintar, yang jarang berbicara tetapi menggunakan kesempatan untuk berbicara sedikit lebih banyak dan membuat suasana hati semua orang kembali normal. Hah? Ekspresi Tang An tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan suara. Pada saat instan, semua murid Tang Sekte di dekatnya, serta Xingluen, yang duduk bersila tidak jauh, mengalihkan perhatian mereka ke arah aura yang menindas. Semua dari mereka adalah ahli yang kuat dan memiliki perasaan yang sangat tajam tentang perubahan aliran energi di sekitarnya. Mereka bisa merasakan aura besar yang datang dalam sekejap dan sekarang sedikit melemah. Xingluen melayang dan dengan cepat datang ke Tang Guang dan kelompoknya. Matanya terfokus pada arah Tang Xiu dan perlahan berkata, aura melemah, tetapi dengan kecepatan menurun, itu akan benar-benar menghilang paling banyak 10 menit. Apakah bos benar-benar baik-baik saja? Mungkin.
Tang Guang mengangguk. Dia selalu acuh tak acuh terhadap orang lain selain dari orang-orang Tang Sekte. Tetapi Xing Luen adalah pengecualian karena dia sangat menyadari bahwa Xing Luen benar-benar salah satunya. Tiba-tiba, aura bergelombang seperti pasang langsung menghilang sepenuhnya. Segera setelah itu, aura yang puluhan kali lebih besar dari saat sebelumnya meledak lagi. Puluhan ahli dari Tang Sekte, serta Xing Luen dan 5 tetua pelindungnya, dikirim terbang. Kulit mereka berubah secara drastis saat mereka terpesona dan menghancurkan bukit berbatu. Wah! Uhuk-uhuk. Lebih dari 20 orang menyemburkan seteguk darah dan menderita luka dalam yang berat. Tangan muncul dari penghalang kosong dan berlutut dengan satu tangan menopang dirinya di tanah. Setelah batuk seteguk darah, dia bergumam dengan ekspresi panik dan ngeri, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Grand Master mengalami kecelakaan? Saat suaranya memudar, Tang Xiu tiba-tiba muncul dari udara yang tipis. Tapi ketika dia melihat pemandangan di depan, dia segera mengangkat lengan kanannya dan ekspresi canggung muncul di wajahnya yang tampan saat tersenyum masam. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baru saja menerobos dan tidak bisa dengan mudah mengendalikan aura yang tiba-tiba melonjak. Batuk, well, minum pil ini dulu. Karena itu, 4 botol batu giok muncul di tangannya tiba-tiba. Saat gabus botol dibuka pada saat yang sama, lebih dari 20 pil penyembuhan suci terbang ke 20 lebih orang yang merangkak naik dari tanah. 20 lebih orang saling bertukar pandangan kecewa dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Itu hanya sebuah terobosan, kenapa dia tidak bisa mengendalikan aura? Hanya karena tidak dapat sepenuhnya mengendalikan aura sudah cukup untuk melepaskan bom menakutkan seperti itu. Tang An menelan ludah. Dia dengan cepat terbang ke Tang Xiu dan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, Grand Master, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda baru saja mengalami terobosan. Jadi sekarang kultivasi Anda adalah... Tang Xiu mengangkat tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, dia menyadari apa yang baru saja terjadi dan buru-buru menurunkan tangannya lagi. Kecepatannya menurunkan tangannya tidak cepat, tetapi gerakan lambat seperti itu menyebabkan tanah di bawah kakinya meledak dan menciptakan lubang yang dalam selebar setengah meter. Hai aku. Ekspresi canggung di wajah Tang Xiu menjadi lebih kuat dan dia berkata dengan tak berdaya, saya sekarang berada di tahap akhir Crossing Tribulation. Aku hanya berjarak satu rambut dari tidak sengaja menembus tahap akhir dan melangkah lebih jauh. Jika bukan karena seni rahasia yang saya gunakan untuk mengendalikan kekuatan saya, kesengsaraan surgawi akan turun sekarang. Itu hanya benar-benar insiden yang tidak disengaja. Kekuatan saya melonjak terlalu cepat dan saya belum beradaptasi dengan kekuatan yang kuat. Tidak, tubuhku belum beradaptasi dengan kekuatanku. Tahap kesengsaraan menyeberang dan baru saja tanpa sengaja menerobos. 20 lebih orang ketakutan pada saat yang sama. Cara mereka memandang Tang Xiu seperti melihat alien dari luar angkasa. Apakah Yang Mulia tahu betapa mengejutkannya bagi kami meskipun Anda hanya mengucapkan beberapa patah kata? Tahap kesengsaraan menyeberang. Dan demi Tuhan, ini adalah tahap kesusahan menyeberang, tidak kurang. Anda akan naik ke dunia immortal dan menjadi immortal sejati jika Anda melewati kesengsaraan surgawi. Setelah mereka sadar kembali, ekspresi masam, pahit, dan pahit memenuhi wajah mereka. Tangan akhirnya memaksakan senyum masam dan berkata, masalahmu menerobos ke Crossing Tribulation Stage adalah acara yang layak dirayakan, Grand Master. Saya percaya itu tidak akan memakan waktu lama untuk sepenuhnya memahami kekuatan Anda mengingat kemampuan Anda. Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menembus ke tahap akhir Crossing Tribulation secepat ini jelas tidak baik. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dan sangat besar, namun karena tidak dapat mengendalikannya, akan membuat saya mengeluarkan kekuatan bahkan untuk setiap tindakan ringan. Saya pikir saya harus memasuki pengasingan dan berkultivasi untuk waktu yang lama sekarang. Anda telah bekerja untuk segala macam hal yang membosankan selama ini, saya pikir ini akan menjadi waktu yang tepat bagi Anda untuk memasuki pengasingan dan berkultivasi. Grand Master, jawab Tang An dengan cepat. Dengan Anda memperkuat level kultivasi Anda dan mengendalikan kekuatan Anda dengan lebih baik, Anda dapat membuat kami menjadi lebih kuat dan lebih kuat nantinya. Tapi ya, hal yang paling mendesak bagi kami adalah memecah arai di pulau ini terlebih dahulu. Kami sudah menunggu Anda selama 18 hari. Ini bukan masalah bagi kita untuk tinggal lebih lama seperti ini di sini, tetapi mantan anggota Secret Flame dan beberapa klan dukun gelap mungkin kelaparan sampai mati. 18 hari. Tang Xiu tidak menyangka bahwa 18 hari telah berlalu sejak pertempuran melawan para elit klan penyihir surgawi. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu dan buru-buru bertanya, di mana Vulkan? Tang An dan Tang Guang bertukar pandang dan menjawab dengan hormat, kami membunuhnya. Kamu membunuhnya. Tang Xiu mengerutkan kening. Ya, api suci menderita kerugian besar kali ini. Selama pertempuran dengan klan penyihir surgawi,
tidak ada dari kita yang membantu mereka, jadi mereka menderita kerugian besar dan ditinggalkan dengan kurang dari 2.000 orang. Vulkan sangat marah dan meminta penjelasan dari Anda. Saya telah mengamatinya sepanjang waktu dan dia tampaknya memiliki niat membunuh terhadap Anda, dan juga memendam permusuhan yang mendalam terhadap kita semua dan Sekte Tang. Oleh karena itu, kami mengambil inisiatif untuk menyerang dia terlebih dahulu dan langsung membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Tang Xiu tampak termenung dan kemudian mengangguk. Kamu telah membunuhnya dan hanya itu. Selain itu, bahkan jika kamu tidak membunuhnya, aku akan membunuhnya sendiri. Api suci tidak perlu ada lagi. Menghapus organisasi yang hanya peduli pada uang dan mengabaikan kehidupan manusia sudah merupakan perbuatan baik. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menangani anggota lainnya? Kuako maju dan tersenyum berkata, mereka semua memilih untuk berjanji setia kepada kami, Sekte Master. Mereka bersedia menjadi anggota pinggiran Tang Sekte. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, apakah menganggap mereka sebagai anggota sekte-sekte cukup mendesak bagi kita? Saya memiliki hidup mereka di bawah kendali, Guru. Mereka semua akan mati selama saya mau, jawab Kuako. Tang Xiu berkata, kamu membawa mereka masuk. Dia tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan matanya berkedip sebelum senyum puas muncul di wajahnya yang tampan. Kemudian, Tang Xiu mengangguk dan memuji. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, Kuako. Pokoknya, karena Anda memiliki hidup mereka di tangan Anda, maka mereka akan mematuhi perintah Anda tanpa gagal. Biarkan mereka tidak aktif selama beberapa waktu dan tunggu sampai saya benar-benar menstabilkan tingkat kultivasi saya. Saya akan menyusun beberapa rencana untuk mereka setelah saya dapat sepenuhnya mengendalikan dan melepaskan kekuatan tahap akhir Crossing Tribulation saya. Bolehkah saya bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Sekte Master? Apakah kita akan meninggalkan tempat ini? Tanya Kuako. Tang Xiu memikirkannya dan kemudian berkata, saya tidak bisa pergi untuk saat ini karena saya hanya akan membawa kerusakan dan membahayakan semua orang di kapal. Kalian semua kembali dulu, aku akan tinggal di sini sebentar. Aku akan meninggalkan tempat ini setelah aku bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Mata Kuako menyala sebelum dia buru-buru bertanya, apakah kamu ingin aku tinggal di sini bersamamu, Sekte Master? Tidak dibutuhkan. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus membereskan mantan anggota api suci itu. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Karena itu, Tang Xiu memberitahu Tang An metode untuk membongkar arai. Dia menyaksikannya memecahkan barisan yang menutupi seluruh pulau kelima dan mengirim mereka pergi, sebelum duduk bersila di pantai. Setengah bulan kemudian, Tang Xiu nyaris tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri sekarang. Dia kemudian naik kapal penumpang yang tertinggal dan bergegas ke Pulau Sembilan Naga. Setelah menghabiskan setengah bulan dalam kultivasi, ia memperhatikan bahwa ia akan memerlukan setidaknya beberapa tahun untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan tribulasi penyeberangan tahap akhir. Begitu dia bisa sepenuhnya mengendalikannya, dia bisa memilih untuk melewati kesengsaraan dan kemudian menjadi ahli tahap kesengsaraan menyeberang yang sesungguhnya. Dia bahkan memiliki perasaan yang samar bahwa dia mungkin lebih kuat daripada dewa biasa begitu dia berhasil melewati kesengsaraan. Selanjutnya, kemungkinan dia juga akan bisa bersaing dengan para ahli tahap immortal bumi. Memasuki pengasingan, itu, saat Tang Xiu kembali ke Pulau Sembilan Naga, dia mengatur segala sesuatu yang perlu dilakukan. Setelah itu, ia langsung memilih untuk tinggal di pagoda yang indah tempat Gu Yan'er tinggal untuk memulai pengasingannya yang panjang. Seperti panah terbang, waktu berlalu dan bertahun-tahun berlalu. Setelah menggunakan kemampuan Divine Devour mengakibatkan lonjakan drastis tingkat kultivasi Tang Xiu ke tahap akhir kesengsaraan lintas. Tetapi pada saat yang sama, itu juga membawanya bahaya laten juga. Lonjakan drastis dalam kekuasaan tanpa kultivasi langkah demi langkah membuatnya tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri dan melarangnya untuk melepaskan kekuatan penuh tahap minor ke-6 dari Stars Heavenly Essence. Selanjutnya, kekuatan tubuhnya juga tidak dapat mencapai tingkat kekuatan yang bisa diperoleh setelah melalui kultivasi normal. 3 tahun berlalu. Tang Xiu hanya meninggalkan Pulau Sembilan Naga sekali selama waktu ini ketika ia dan Gu Yan'er yang masih terluka mengambil pagoda yang sangat indah ke perempatan laut di Selat Malaka untuk memindahkan semua 35.680 makhluk hidup ke sana ke kantong dunia di Gunung Longkuan. Setelah itu, dia menghubungi Duan Mulin dan menyerahkan banyak produk teknologi tinggi dari sisa bintang 3 kepadanya. Tang Xiu tidak terlalu memperhatikan markas penelitian rahasia yang dibangun oleh otoritas Tiongkok, dan hanya memerintahkan beberapa murid Tang Sekte yang tinggal di China untuk membantu negara jika ada kesulitan. Di Pulau Sembilan Naga, di dalam pagoda yang indah, Tang Xiu menyesap teh panas yang harum. Di depannya, duduk bersila, tubuh Teng Nu memancarkan aura samar seperti gunung berapi.
Meskipun telah sepenuhnya menstabilkan kultivasinya pada tahap akhir Crossing Tribulation, dia diam-diam terkejut olehnya. Menguasai. Di tangga di dalam menara, Gu Yan'er, dengan pakaian putihnya yang biasa, turun dengan wajah tersenyum. Matanya tampaknya diselimuti kabut, dia dengan lembut melirik Teng Nu yang duduk bersila di lantai sebelum mengalihkan perhatiannya ke Tang Xiu. Ekspresi Tang Xiu berubah ketika dia menatapnya dan bertanya, "Kultivasi Anda telah dipulihkan ke Golden Immortal Stage. Saya telah mengambil banyak sumber daya kultivasi selama 3 tahun terakhir dan akhirnya dapat meramu pil kebon dunia primordial. Itu akan menjadi pemborosan sumber daya jika aku tidak bisa pulih ke Golden Immortal Stage." "Yah, Anda bisa memperbaiki pil dunia primordial terutama berkat buah naga suci yang kami peroleh beberapa tahun yang lalu," jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Berbicara tentang hal itu, siapa yang akan mengira bahwa benda langka seperti itu, yang dicari oleh banyak keberadaan kuat di dunia immortal, ternyata ada di bumi kecil ini. Saya pikir Sekte Tang kami telah mengumpulkan sebagian besar sumber daya kultivasi di bumi dalam 3 tahun terakhir, Guru. Namun tingkat konsumsi kami juga cukup cepat. Gu Yan'er tersenyum berkata, Sekte mungkin kehabisan sumber daya kultivasi dalam waktu kurang dari 2 tahun pada tingkat ini, saya pikir. Benar, Tang Xiu perlahan mengangguk. Jumlah sumber daya kultivasi yang dikonsumsi oleh seluruh 200.000 tentara anak-anak memang sangat astronomi. Selain itu, sumber daya yang dibutuhkan untuk meramu 4 ramuan berharga, termasuk pil dunia primordial, cukup besar dan membuat tingkat konsumsi lebih cepat. Kami juga memiliki 560 murid inti di sekte sampai sekarang, dan mereka semua telah menembus tahap pembentukan roh berkat dunia Saku, dan itu juga membuat tingkat konsumsi lebih cepat. Sudah pasti kita akan menghadapi masa yang sulit setelah 2 tahun ke depan. Yah, masalahnya bukan mereka yang mengonsumsi sumber daya terbanyak, tetapi 35.680 tanaman hidup yang telah berubah menjadi makhluk manusia. Siapa yang akan membayangkan bahwa Tang Sekte akan mendapatkan 35.680 monster hebat yang sebanding dengan pembangkit tenaga Celestial Immortal Stage? Tang Xiu melirik Teng Nu di depannya dan mengangguk. Saya tahu bahwa 80% dari sumber daya di dunia Saku digunakan oleh mereka. Tapi itu masih sepadan. Dengan para ahli ini, kita juga bisa mengambil wilayah tak lama setelah kita tiba di dunia immortal di masa depan. Selanjutnya, kami juga memiliki Anda di Golden Immortal Stage atas perintah. Sudah cukup untuk membangun pijakan sementara di dunia immortal. Kamu telah memutuskan kapan kita akan naik ke dunia immortal. Gu Yan'er bertanya. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum perlahan-lahan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang belum waktunya. Kami akan menunggu sebentar lagi. Kami akan berusaha untuk kembali ke dunia immortal paling lama 2 tahun. Hanya di sana Tang Sekte cepat berkembang. Juga, ada juga tempat yang sangat kita kenal di sana, meskipun masih ada satu hal yang membuatku khawatir. Apa yang kamu khawatirkan, Tuan? Gu Yan'er bingung. Apakah ini tentang musuh kita? Bukan itu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Yang membuatku khawatir, adalah waktu. Kembali ketika saya meninggalkan bumi selama 1 tahun, saya menghabiskan 10 milenium hidup di dunia immortal, dan saya sudah hidup di bumi selama 5 tahun sekarang. Jika waktu yang saya habiskan di sini sama dengan 50.000 tahun di dunia immortal, bagaimana dengan musuh saya di sana? Apakah mereka masih hidup? Apakah saya masih punya kesempatan untuk membalas dendam? Anda keliru dalam hal ini, Tuan, kata Gu Yan'er. Saya tidak tahu mengapa Anda hidup di dunia immortal selama 10 milenium namun hanya 1 tahun berlalu di bumi. Namun, saya telah dengan rajin meneliti aliran waktu dari kedua pesawat, dan saya yakin bahwa 1 tahun di bumi sama dengan sekitar 1 abad di dunia immortal. Setahun di sini sama dengan 1 abad di sana. Mata Tang Xiu menyala dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu yakin tentang ini? Saya sangat positif. Itu pasti benar. Gu Yan'er mengangguk. Tang Xiu mengerutkan kening lagi dan bergumam, bagaimana mungkin? Saya sudah berada di dunia immortal selama 10 milenium, namun hanya 1 tahun telah berlalu di bumi. Gu Yan'er berpikir, ada beberapa kemungkinan, Guru. Tapi saya pikir kemungkinan terbesar adalah bahwa Anda mengalami gelembung waktu ketika Anda memasuki dunia immortal. Istilah itu tidak diketahui Tang Xiu. Dia melihat ekspresi serius Gu Yan'er dan segera bertanya, apa itu gelembung waktu? Gelembung waktu adalah fenomena ketika ruang dan waktu bertabrakan dan akhirnya membentuk gelembung, seperti gelembung air, Gu Yan'er menjelaskan. Kadang-kadang beberapa gelembung membuat waktu mengalir mundur, sedangkan yang lain membuat waktu mempercepat ke depan. Kembali ketika gumpalan jiwa Anda memasuki dunia immortal dan melekat pada milik orang lain, Anda mungkin telah menemukan gelembung waktu dalam proses tersebut, dan gelembung waktu itu adalah salah satu yang membuat waktu mengalir mundur.
Tang Xiu merenungkan hal itu untuk waktu yang lama sebelum mengangguk diam. Kemudian, dia berkata, jika kesimpulan Anda benar, 1 tahun di bumi sama dengan 1 abad di dunia immortal, dan gumpalan jiwaku menemui gelembung waktu yang menyebabkan waktu mengalir mundur. Dan sementara saya sudah di sini selama 5 tahun, hanya 500 tahun telah berlalu di dunia immortal. Kemudian, bahkan jika kita pergi ke dunia immortal 2 tahun kemudian, hanya 700 tahun yang akan berlalu di sana. Secara keseluruhan, kekhawatiran saya tentang hal itu seharusnya tidak berdasar, benarkah itu? Ya, bagaimana menurut Anda, Tuan? Gu Yan'er terkekeh. Omong-omong, di mana Anda akan memilih untuk menjadi stasiun pintu masuk kami setelah kami tiba di dunia immortal? Hoari Kepala Galaksi. Dengan tatapan yang rumit di matanya, Tang Xiu perlahan menjawab. Gu Yan'er terkejut sesaat dan kemudian berkata, tempat itu berada di lingkungan Immortal Lyceum Tuan, Anda. Aku tahu tempat itu berada di lingkungan pengaruh Immortal Lyceum, tapi itu masih di tepi wilayahnya dan sangat jauh dari Istana Immortal Pusat Immortal Lyceum. Perlahan-lahan Tang Xiu berkata, aku pernah ke suatu tempat di sana, Lautan Misty Spring. Seluruh Lautan Misty Spring mencakup ribuan mil wilayah dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, dan orang yang mengendalikannya adalah apoteosis immortalmu. Apoteonmu seperti pada kakak seniormu. Gu Yan'er berseru, bukankah dia mati di tangan klan raksasa? Bagaimana? Tidak, dia tidak mati. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihatnya mati saat itu, jadi aku akhirnya menyelamatkannya. Sayangnya, istri, anak-anak, dan rakyatnya meninggal secara tragis. Saya membantunya membunuh semua musuhnya, tetapi ia menjadi depresi dan menghilang dari mata banyak ahli di dunia immortal sesudahnya. The Misty Souls Ocean adalah tempat di mana dia tinggal di pengasingan. Selain saya, hanya ada 3 orang yang tahu tentang ini. Siapa lagi yang tahu tentang hal ini selain kamu, Tuan? Tanya Gu Yan'er buru-buru. Sue Qingcheng dan apoteosis immortal Bella Feren Regalia, kata Tang Xiu 2 nama. Gu Yan'er memikirkannya sebentar dan kemudian perlahan berkata, tapi Anda bertaruh untuk yang ini, Master. Meski aku pikir aku kenal kakak seniormu, tapi... Tang Xiu mengangkat tangannya untuk memotongnya dan berkata, aku tidak akan memutuskan untuk memilih tempat itu jika sekte Tang kita hanya memiliki beberapa orang, katakanlah, seperti beberapa ratus orang. Tetapi kita memiliki terlalu banyak orang sekarang. Dengan hampir 300.000 orang secara kolektif tiba di dunia immortal, kita dapat berharap untuk terekspos dengan cepat. Anda juga tahu situasi yang akan kita hadapi di sana, Yan'er. Saat ini, bahkan jika kita bertaruh dengan musuh dalam pikiran, itu jauh lebih baik daripada ditemukan secara langsung dan menghadapi musuh yang kuat tepat setelah kita tiba. Aku mengerti, kata Gu Yan'er. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, Tuan. Tang Xiu tidak lagi berbicara dan terdiam untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Teng Nu membuka matanya, dia langsung bertanya, ada apa? Teng Nu bangkit dan tersenyum berkata, aku berhasil menembus tahap akhir Celestial Immortal, Sovereign. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat seorang ahli immortal yang mendalam, saya yakin bahwa saya bisa bersaing dengan satu. Tang Xiu mengangguk dengan gembira dan berkata, kelompokmu memiliki 30.000 monster besar di jajarannya dengan fondasi yang dalam. Setelah kita sampai ke dunia immortal dan kalian semua berkultivasi di sana untuk beberapa waktu, saya yakin bahwa banyak dari Anda akan maju ke tahap immortal yang mendalam. Teng Nu, aku punya musuh yang kuat di immortal. Bahkan jika lebih dari 30.000 dari Anda bertarung untuk masing-masing dan setiap dari mereka, kelompok Anda kemungkinan besar akan musnah dengan mudah. Karena itu, Anda harus tetap low profile dan bersabar, dan jangan pernah mengungkapkan identitas Anda yang sebenarnya. Sebuah cahaya merah menyala di mata Teng Nu saat dia berkata, musuhmu juga musuh kita, penguasa. Anda memberi kami kehidupan dan kekuatan baru. Apakah di planetnya atau di dunia immortal, Anda akan selamanya menjadi penguasa kita. Tang Xiu tersenyum mengangguk dan berkata, baiklah. Saya akan mengakhiri pengasingan saya mulai hari ini dan seterusnya. Anda harus tinggal di dalam pagoda yang indah ini. Kamu akan keluar saat kita tiba di dunia immortal. Dimengerti. Teng Nu menjawab dengan hormat. Tang Xiu dan Gu Yan'er kemudian meninggalkan pagoda yang indah dan pergi ke Pulau Sembilan Naga. Tepat ketika pasangan itu mendarat di pantai, puluhan ahli Tang Sek menemukan mereka. WHOOSH. 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 Gu Xiaoxue, Tang Guang, dan Tang An muncul dengan cepat di depan Tang Xiu dan Gu Yan'er dan memberi hormat satu persatu. Di mana orang tuaku? Tang Xiu bertanya. Mereka berkultivasi di istana, jawab Gu Xiaoxue. Alis Tang Xiu dirajut dan bertanya, beritahu saya tentang kultivasi mereka serta anggota keluarga Tang lainnya. Juga,
Ceritakan situasi sekte saat ini karena Anda sudah mengelolanya selama 3 tahun. 1250.